Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 8. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Long Yichuan dan Yu Chisui tinggal di tepi danau selama beberapa saat, menunggu dalam diam kepulangan putra mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin cemas, karena semakin lama, semakin rendah peluang putra mereka untuk bertahan hidup. Batuk, batuk. Yu Chisui terbatuk. Jangan khawatir, jangan khawatir. Long Yichuan merasa semakin tertekan saat melihat penyakit istrinya memburuk dengan cepat hanya dalam waktu sebulan. Aku juga tidak terburu-buru. Yu Chisui memandangi hamparan air danau ular bersayap yang tak berujung di depannya dan mendesah. Tapi Ning Er sudah lebih dari sebulan. Kenapa dia belum juga keluar? Kenapa dia belum juga keluar? Bagi Yu Chisui, putranya adalah dunianya. Putra kita pasti akan kembali. Kamu sakit waktu kecil? Jadi kamu tidak perlu marah atau cemas, kamu tahu itu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Long Yichuan juga sangat cemas. Dia mengkhawatirkan putranya, tetapi dia juga mengkhawatirkan istrinya. Sejak pertempuran dalam perjalanan pulang dari Laut Utara. Meskipun Bai Shuizi mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri sambil menggendong istrinya yang terluka parah, dan anaknya cukup beruntung untuk dilahirkan hidup, baik istri maupun anaknya menderita penyakit yang mendasarinya. Long Wei. Long Yichuan juga menatap danau yang tak berujung itu. Kau harus kembali hidup-hidup. Di koridor yang tak berujung. Tidak ada matahari atau bulan di koridor, dan waktu berlalu begitu cepat. Ia memiliki nafsu makan yang besar, dan makanan yang ia simpan di dalam nanokristal tidak banyak. Begitu pula Tie Mushan. Lagi pula, berburu bisa dilakukan di mana saja di Anshan, dan ruang di dalam nanokristal sebelumnya terbatas, jadi bagaimana mungkin ada terlalu banyak? Sahamnya habis terjual hanya dalam waktu sebulan. Aliran air yang tipis dan rintik hujan juga telah menyatu dengan makna tetesan air yang sebenarnya, pikir Long Wei dalam hati. Dengan satu pertahanan dan satu serangan, kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah lebih dari sebulan berlatih, kekuatanku menjadi lebih kuat. Level ketiga ini juga merupakan pertarungan terakhir. Long Wei memahami kengerian dan bahayanya level terakhir. Saya juga mengerti bahwa selama saya bisa melewatinya, saya akan mampu bertahan hidup. Namun jika Anda tidak dapat melupakannya, Anda akan mati. Ini hidup atau mati, di sini. Setelah aku mati, aku takut aku akan pergi ke alam baka. Kurasa aku tak akan cukup beruntung untuk menghindari sup Mengpo kali ini. Aku tak akan menjadi diriku sendiri setelah minum sup Mengpo. Long Wei merasakan firasat samar, yang merupakan intuisi setelah jiwanya menjadi kuat. Ia merasakan firasat yang sangat mengerikan, seolah-olah ia akan menghadapi bencana yang sangat dahsyat. Mari kita putuskan hidup dan mati. Long Wei memegang pedang Beiming di masing-masing tangan dan berjalan langsung ke koridor di sisi lain sudut. Ada 3 mayat yang belum sepenuhnya membusuk di tanah di koridor, dan ada juga beberapa senjata sihir yang berserakan di tanah. Long Wei segera memutar pikirannya dan menyempurnakannya dengan tenang. Setelah memeriksa, ia menemukan ribuan senjata ajaib yang tersimpan di gudang, dan semuanya mudah disempurnakan. Memang beberapa senjata ajaib itu kualitasnya rendah, tapi jumlah yang mengerikan itu juga merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Namun Long Wei sangat tenang. Karena jika ia mati, apa gunanya semua ini? Akhirnya sampai juga. Suara serak terdengar, berbicara dalam bahasa manusia yang digunakan di seluruh dinasti Xia Agung. Long Wei segera menoleh. Sesosok berjalan keluar dari kabut hitam di kejauhan. Tubuhnya bungkuk, bermata hijau, dan berambut hitam di sekujur tubuhnya. Ia tampak berjalan lambat, tetapi setiap langkah berjarak puluhan kaki sayangnya. Kau terlalu lemah. Wow! Seketika, telapak tangan abu-abu yang menyerupai kipas daun palem dengan aura kematian yang kuat menampar Long Wei. Tamparan sederhana ini begitu cepat sehingga Long Wei tak bisa mengelak, dan hanya bisa menggunakan pedang gandanya untuk mengandalkan jurus pertahanan slow and long flow untuk melawan, yang juga mengandung arti sebenarnya dari tetesan air. Bang! Long Wei terpental dalam sekejap, dan tangannya langsung mati rasa karena rasa sakit yang hebat. Tidak, Long Wei ingin meraih pedang Beiming di tangannya. Jika pedang itu terbang, apa gunanya ilmu pedangnya? Namun, jari-jarinya mati rasa dan ia kehilangan rasa. Wow! Wow! Jari-jari yang patah dan kedua pedang Beiming itu langsung terbang, menghantam dinding koridor di kejauhan dengan suara nyaring. Kulit Long Wei pecah-pecah, menyemburkan kabut darah, dan jari-jari kedua tangannya patah. Seluruh tubuhnya melayang dalam kabut darah dan jatuh ke tanah di kejauhan. Long Wei terjatuh ke tanah di koridor, namun merasakan keheningan di sekelilingnya, begitu sunyi hingga menakutkan. Telinga tidak dapat mendengar lagi. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya benar-benar tak sadarkan diri, dan vitalitas dahsyat yang terkandung dalam tubuh dewa mulai berefek. Kekuatan ilahi dengan cepat memulihkan segalanya, dan otot serta kulit yang robek, bahkan organ dalam dan meridian yang pecah pun dengan cepat pulih.
Long Wei mendengar suara itu lagi, dan seluruh tubuhnya pun kembali sadar. Sakit. Sakit sekali. Long Weilian menatap ke kejauhan. Ia baru saja kehilangan kesadaran sepenuhnya dan perasaan kehilangan suaranya sungguh mengerikan. Sungguh menakutkan. Long Wei menatap monster berambut hitam bungkuk di kejauhan yang memancarkan aura kematian yang kuat. Kecepatan tamparannya begitu cepat sampai aku tak sempat menghindar. Kekuatannya jauh lebih besar daripada gabungan kekuatan 9 raksasa alien sebelumnya. Monster berambut hitam itu berdiri diam di sana, menatap Long Wei dengan mata hijaunya, lalu mendesah serak. Desahannya mengandung semacam ketidakberdayaan dan kekecewaan. Aku sudah menunggu terlalu lama, begitu lama sampai aku lupa waktu. Selama kau berhasil melewati 3 level, kau tak perlu membunuhku, kau hanya perlu menjatuhkanku atau melukaiku. Long Wei berjuang untuk bangkit, dan tanah berlumuran darah. Menjatuhkanmu? Long Wei menatap monster berambut hitam yang bungkuk itu. Tidak, lebih tepatnya, asal kau melukaiku, merobek kulitku, dan membuatku berdarah. Monster berambut hitam itu berkata perlahan, aku akan jatuh sendiri, bahkan jika kau lewat. Ingatkah saat Juhua yang abadi menerima murid? Ada lebih dari 10 orang yang bergegas di depanku. Suasananya sungguh meriah. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang melukaiku dengan jimat tahu yang kuat. Tapi aku hanya mundur selangkah dan tidak jatuh. Jika aku jatuh saat itu, aku tidak perlu menderita kesepian selama bertahun-tahun yang tak berujung ini. Kesepian sungguh mengerikan, sangat mengerikan. Long Wei menahan napas saat mendengar ini. Monster berambut hitam di depannya sebenarnya ada di zaman Juhua yang abadi. Ia jelas bukan seorang kultivator abadi, karena bagaimana mungkin seorang kultivator abadi biasa bisa hidup begitu lama? Hanya makhluk surgawi yang benar-benar dapat menikmati keabadian, dan makhluk surgawi tidak akan pernah bisa seperti apa yang terjadi di depannya. Jika makhluk surgawi mengembuskan napas, ia mungkin akan berubah menjadi bubuk. Tuan hanya memutuskan untuk melukai dan menjatuhkanku, dan itu sudah cukup untuk melewati level ini. Monster berambut hitam itu berkata perlahan dan serak. Ayo, lukai aku. Selama kau melukaiku, aku akan jatuh. Cepat sekali, Long Wei langsung memutar 2 pedang beiming yang terlepas darinya, lalu menyambungkan kembali jari-jarinya yang patah. Monster berambut hitam itu hanya menonton dalam diam dan tidak ikut campur. Monster berambut hitam itu menatap Long Wei dan berkata perlahan, berusahalah sekuat tenaga. Aku akan memberi kesempatan kepada mereka yang telah datang sebelum aku selama bertahun-tahun. Selama mereka bisa melukaiku, aku akan tumbang. Tapi, tak satu pun dari mereka yang bisa melukaiku. Tak satu pun. Long Wei tiba-tiba terkejut. Hanya ada satu kali, ketika Juhua yang abadi menerimaku sebagai murid. Jimat tahu itu melukaiku. Mengapa aku tidak jatuh saat itu? Hanya satu kali itu. Aku melewatkan kesempatan itu dan takkan pernah punya kesempatan lagi. Monster berambut hitam itu berbicara perlahan, benar-benar tersiksa oleh kesepian yang tak berujung dan penderitaan yang mendalam. Mempercepatnya, Long Wei merasa ngeri. Menurut monster yang mungkin sudah ada sejak zaman dewa dan setan ini, satu-satunya yang bisa melukainya hanyalah jimat Tao. Saya khawatir di antara mereka yang datang ke sini beberapa tahun ini, ada orang-orang jenius yang telah mencapai makna sejati Tao. Long Wei juga merasakan tekanan yang tak berujung. Bagaimana caranya? Kemari. Monster berambut hitam itu membungkuk dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kemari, sakiti aku. Long Wei memegang pedang beiming. Suara mendesing. Long Wei langsung melesat ke angkasa, dan 2 jimat tahu muncul di tangannya. Salah satunya adalah jimat tubuh cahaya dan yang lainnya adalah jimat gerakan ilahi. Meskipun ia telah menemukan banyak jimat tahu di gudang senjata sihir peninggalan para mayat, hampir semuanya tidak berguna karena kekuatan sihirnya telah hilang selama bertahun-tahun. Hanya sekitar 100 jimat yang tersedia. Di antaranya jimat gerakan ilahi dan jimat tubuh cahaya adalah yang paling umum. Kedua jimat tersebut diaktifkan dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Mati. Long Wei bergegas ke puncak koridor, lalu menghentakkan kakinya dengan keras, menggunakan teknik melarikan diri sayap angin, dan terjun langsung dari tempat tinggi. Pada saat ini, kecepatannya mencapai batas Long Wei. Mati. Long Wei memfokuskan seluruh tenaganya pada pedang beiming di tangan kanannya dan menusukkannya langsung ke bawah. Monster berambut hitam bungkuk itu berhenti, mengangkat kepalanya, dan menatap Long Wei yang menukik turun dari atas dengan mata hijaunya. Ia hanya menatapnya, diam-diam. Matanya kusam dan mati rasa, tanpa warna. Tetesan air. Melalui batu. Long Wei menukik ke bawah, dan ujung pedangnya berubah menjadi setetes air, menetes di wajah monster berambut hitam itu. Pada saat ini, baik kekuatan ilahi maupun esensi sejati bawaannya telah terstimulasi secara ekstrim, dan daya tembusnya diubah oleh kecepatan ekstrim dan pedang mengerikan yang dibentuk oleh makna sejati dari tetesan air. Tertawa. Ujung pedang itu menembus wajah monster berambut hitam itu, tetapi monster berambut hitam itu masih menatap Long Wei. Masih panjang jalannya. Monster berambut hitam itu mendesah,
Mata hijaunya dipenuhi kekecewaan yang tak berujung. Aku harus terus menunggu, terus menunggu. Kau, aku hanya bisa membunuhmu. Long Wei menusuk wajah monster berambut hitam itu dengan pedangnya, tetapi tidak sakit sama sekali. Tak mau menyerah, ia menggunakan dua jurus pamungkasnya. Hujan sutra menjadi benang dan nengat menjadi api, dengan pedang kiri dan kanannya, masing-masing menusuk dada dan wajah monster itu, tetapi keduanya tidak berhasil menembusnya. Mundur. Long Wei mundur puluhan kaki. Monster berambut hitam itu membungkuk ke depan, berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya puluhan kaki. Dari segi kecepatan saja, ia bahkan lebih cepat daripada Long Wei. Baik kecepatan berjalan maupun kecepatan serangannya, ia lebih cepat daripada Long Wei. Ini pertama kalinya Long Wei bertemu seseorang yang lebih cepat darinya di koridor. Sebelumnya, aku bisa mengandalkan teknik melarikan diri sayap angin untuk melarikan diri dan menunda. Tetapi sekarang aku tidak bisa menunda lagi. Kenapa kulitnya begitu keras? Long Wei sangat cemas. Meskipun para dewa, iblis, dan makhluk bawaan yang pernah jatuh ke sini sebelumnya telah membuktikan bahwa sangat sulit untuk melukai monster berambut hitam ini, ketika ia tidak dapat menembus kulit lawan dengan kekuatan penuhnya, Long Wei merasa putus asa. Mati saja, berhenti meronta. Sebuah suara serak terdengar, dan sesosok monster berambut hitam bungkuk muncul dari udara tipis di samping Long Wei. 3 daun teratai air dan 3 daun teratai api langsung muncul di sekitar tubuh Long Wei, berputar dan bergerak ke arah yang berlawanan. Namun bagi monster berambut hitam ini, daya dorong yang dibentuk oleh teratai air dan api itu bagaikan berjalan dalam lingkaran ombak kecil, dan sama sekali tidak mampu mengguncang tubuhnya. Dua pedang di tangan Long Wei sekali lagi melakukan trik air yang menetes mengikis batu, menusuk alat kelamin dan kaki monster berambut hitam itu. Aku tak bisa kabur, dan pertahanan diri tak berguna. Aku harus mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Bunuh, bunuh, bunuh. Mungkin ada kelemahan di berbagai bagian tubuhnya yang bisa kutembus. Long Wei tak mau menyerah. Berhentilah berjuang. Monster berambut hitam itu menghela napas, lalu kembali menampar Long Wei dengan telapak tangannya yang sebesar kipas. Ia sama sekali tidak mempedulikan pedang Long Wei, membiarkan pedang Long Wei menembus tubuhnya, dan telapak tangannya pun mendarat di tubuh Long Wei. Dor! Baju zirah ajaib yang dikenakan Long Wei terkoyak dalam sekejap, dan telapak tangan besar yang dipenuhi aura kematian yang kuat langsung menembus dada Long Wei, menyebabkan Long Wei terlempar jauh. Ledakan. Long Wei terbaring di tanah dengan lubang besar di dadanya, seluruh tubuhnya hampir terbelah dua. Long Wei terbaring di sana, tak bisa bergerak sama sekali. Dengan lubang sebesar itu di dadanya, seluruh tubuhnya lumpuh seketika. Ia hanya bisa menunggu vitalitasnya pulih, tetapi itu membutuhkan waktu. Diperkirakan butuh setengah menit baginya untuk kembali bergerak. Monster berambut hitam di kejauhan sudah datang ke sini, dan mungkin sebentar lagi sudah ada di depannya. Mati. Monster berambut hitam itu membungkuk dan berjalan ke arah mereka. Tidak. Long Wei memiliki hasrat yang tak berujung di hatinya. Hasrat untuk hidup. Ia pernah mati sebelumnya, dan bahkan mengunjungi dunia bawah untuk menemui Meng Po. Jadi ia semakin bersemangat untuk hidup. Ia tidak ingin minum sup Meng Po. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa bertahan? Aku bahkan tidak bisa bergerak. Satu-satunya yang bisa kugunakan sekarang adalah kesadaran ilahiku. Bisakah aku menggunakan kesadaran ilahiku untuk menggulung pedang Beiming dan menusuk monster berambut hitam itu? Long Wei putus asa. Long Wei sangat memahami kekuatan pikiran ilahi. Setelah membunuh Tie Mushan, Long Wei juga menyelidiki bahwa pikiran ilahi dapat menggulung pohon dan batu. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sebanding dengan kekuatan para dewa dan iblis yang berada di tahap akhir makhluk bawaan. Perwujudan pikiran begitu kuat, sungguh menakjubkan. Tapi apa gunanya kekuatan kecil ini? Aku masih menyimpannya. Ketika monster berambut hitam itu mendekat dari kejauhan, Long Wei tiba-tiba teringat sesuatu dan melolong. Keluarlah kalian semua. Wah wah wah, Long Wei dikelilingi oleh sejumlah besar senjata magis, termasuk pisau, pedang, dan tombak. Ribuan senjata magis tergantung di sekelilingnya. Setiap senjata magis ini dikendalikan oleh pikiran ilahi, dan ujung-ujung pisau, pedang, dan tombak semuanya diarahkan ke monster berambut hitam itu. Semua energi sejati bawaan, lanjutkan. Long Wei benar-benar gila, dan energi sejati bawaan di dantiannya langsung menyerbu ke setiap senjata ajaib. Ini semua adalah senjata sihir inferior peninggalan makhluk bawaan yang telah mati di masa lampau. Long Wei dengan mudah menyempurnakannya setelah mendapatkannya. Semua ini dapat digerakkan oleh makhluk bawaan, tetapi umumnya makhluk bawaan memegang senjata sihir di tangan mereka. Namun, karena Long Wei memiliki pikiran ilahi, ia dapat memegang senjata sihir dengan pikiran ilahinya. Seolah dalam sekejap ribuan tangan meraih segala senjata ajaib dan mengarahkannya ke monster berambut hitam itu. Seluruh esensi sejati bawaan tersebar dan menyerbu ke dalam setiap senjata ajaib, bahkan merobek meridian Long Wei. Makhluk bawaan biasanya dapat bertarung dalam waktu yang lama,
Tetapi seluruh esensi sejati bawaan Long Wei yang tersebar di ribuan senjata ajaib menjadi tidak berarti. Membunuh. Long Wei yang tubuhnya hancur dan tidak dapat bergerak sama sekali, melolong dengan ekspresi ganas di wajahnya. Raungan itu dipenuhi dengan keinginan hidup yang tak ada habisnya. Swiss, 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 Swiss. Sinar pedang, sinar pisau, dan sinar tombak yang pekat dan tak berujung melesat keluar, dan dalam sekejap seluruh koridor menjadi putih menyilaukan. Semuanya mengenai monster berambut hitam itu dengan tangan terentang dan mata tertutup bersamaan dengan presisi yang luar biasa. Deng, sinar pedang, sinar pisau, dan sinar tombak yang ditembakkan dari ribuan senjata ajaib bagaikan gabungan kekuatan ribuan jiwa pemurnian Qi. Namun, Long Wei melakukannya sendirian. Jika jiwa Long Wei belum mencapai tingkat pikiran ilahi, ia tidak akan mampu mengalihkan perhatiannya, mengendalikan begitu banyak senjata ajaib, dan membidik satu tempat dengan begitu akurat. Kalau saja Long Wei tidak mempunyai kemampuan pemulihan yang luar biasa yang merupakan bawaan dari penyempurnaan tubuh dewa dan iblisnya, seluruh energi sejatinya akan keluar dengan deras di saat yang gila seperti itu, yang mana akan benar-benar merobek meridiannya dan mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Deng, monster berambut hitam itu tidak menghalangi atau menghindar sama sekali, melainkan membuka lengan dan menutup matanya. Ia mengharapkan dan merindukan. Terdengar suara gemuruh di koridor. Monster berambut hitam itu jatuh dengan suara keras, seolah-olah gunung runtuh. Apakah kamu terluka? Long Wei menatap ke kejauhan dengan penuh kerinduan. Pada saat ini, tubuhnya hancur, meridiannya terkoyak, dan tidak setetes pun energi sejati bawaannya yang tersisa. Aku harus. Long Wei menantikannya, dan melihat monster berambut hitam yang tergeletak di tanah di kejauhan tiba-tiba duduk, menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Rambut hitam asli di dadanya terkoyak, memperlihatkan otot-otot merah samar dan darah hijau tua. Setetes darah mengalir di sepanjang luka, dan kemudian luka itu sembuh dengan cepat, hanya menyisakan noda darah hijau tua pada rambut hitam di permukaan tubuhnya. Mata Long Wei melebar saat dia menatap noda darah hijau tua yang tersisa di dada monster berambut hitam itu. Kesuksesan. Selesai. Saya selamat. Ayah, ibu, aku selamat. Tubuh Long Wei yang seperti iblis pulih dengan cepat. Meskipun tak bisa bergerak, Long Wei melupakan rasa sakitnya dan dipenuhi kegembiraan karena selamat dari musibah. Aku terluka. Kau menyakitiku. Monster berambut hitam yang duduk di kejauhan itu awalnya tertegun, lalu mengangkat kepalanya dan melolong dengan liar. Ah, teriakan itu mengandung kegilaan, kesedihan, dan kelegaan yang tak berujung. Long Wei pun dengan enggan duduk, menatap monster berambut hitam yang melolong dari jauh ini adalah lolongan setelah miliaran tahun kesepian dan rasa sakit yang tak berujung. Dan lolongan ini bahkan membuat Long Wei merasa sedikit getir di hatinya. Setelah sekian lama, suara itu berhenti. Monster berambut hitam itu berdiri dan menatap Long Wei. Lalu berkata dengan suara rendah dan serak, terima kasih, Tuan Baruku. Segera sempurnakan istana abadi ini, dan kita akan bertemu lagi. Wow! Lalu monster berambut hitam itu menghilang begitu saja. Long Wei pun segera berdiri, dan luka-luka di meridiannya pun pulih. Long Wei juga mengumpulkan ribuan senjata ajaib yang jatuh ke tanah di sekitarnya ke dalam senjata ajaib penyimpanannya sendiri. Aku tidak menyangka pada akhirnya aku akan mengandalkan senjata sihir tingkat rendah ini untuk melewati level ketiga. Long Wei menghela napas penuh emosi. Makhluk bawaan dewa dan iblis benar-benar menggunakan ribuan senjata sihir untuk melancarkan serangan gabungan. Dia belum pernah mendengarnya, jadi dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Karena hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh monster seperti Long Wei yang jelas-jelas merupakan makhluk bawaan tetapi jiwanya telah mencapai tingkat kesadaran ilahi. Long Wei telah memvisualisasikan diagram Nua sejak bayi. Diagram Nua adalah metode visualisasi tercanggih di surga dan dunia bawah, apalagi di dunia manusia. Beberapa suku seperti keluarga Long bahkan tidak memiliki metode visualisasi. Long Wei bahkan berpikir bahwa metode visualisasi tercanggih di negeri yang diperintah oleh dinasti Xia Agung mungkin tidak sebaik diagram Nua. Selesai. Aku berhasil selamat dari bencana ini. Long Wei melihat sekeliling dan melihat mayat-mayat di tanah di kejauhan. Lalu mendesah, kalau aku mati, aku akan menjadi mayat di sini. Kalau aku hidup, sesuai dengan apa yang dikatakan monster berambut hitam tadi, akulah pemilik barunya. Long Wei tidak tergesa-gesa maju, melainkan duduk bersila untuk beristirahat. Butuh hampir seharian penuh bagi energi sejati bawaan dalam tubuhnya untuk pulih sepenuhnya. Baru setelah itu, Long Wei berdiri dan melanjutkan langkahnya. Long Wei tidak berjalan cepat di sepanjang koridor yang berliku, melainkan mengamati istana abadi kuno ini dengan saksama. Untuk waktu yang lama. Long Wei menatap pintu keluar tak jauh dari sana. Ada pilar-pilar yang samar-samar terlihat di luar pintu keluar. Sudah sampai? Long Wei bergegas keluar dan tak kuasa menahan napas. Aula ini sangat luas, mungkin tingginya ribuan kaki. Dibandingkan aula sebesar itu, koridor di sebelahnya, yang tingginya ratusan kaki,
tampak sangat kecil. Ada bantal besar di atas aula utama, yang diameternya sekitar 100 kaki. Di bawah istana, ada juga ratusan bantal besar tersebar di sana-sini. Bantal sebesar itu, Long Wei dipenuhi banyak keraguan. Bantal memang untuk duduk, tapi bantal berdiameter 100 kaki saja butuh raksasa untuk duduk. Dan sepertinya ada raksasa yang duduk di aula, dan ada juga sekelompok raksasa yang duduk di bawahnya. Istana abadi Juhua? Long Wei menggelengkan kepalanya. Jika makhluk abadi adalah manusia, tinggi badan mereka akan sama dengan tinggi badan orang normal. Ada yang salah. Long Wei berjalan masuk ke aula dan mulai memeriksanya dengan saksama. Seluruh aula sangat sederhana dan sederhana. Tidak ada dekorasi apapun kecuali ratusan bantal. Aula itu ditopang oleh pilar-pilar batu sederhana. Terdapat koridor di kedua sisi aula. Beberapa koridor tingginya ratusan kaki, dan beberapa lainnya ribuan kaki. Ada 3 koridor yang tingginya 1000 kaki, tetapi hanya 2 yang tingginya 100 kaki. Tidak bisa masuk? Long Wei menyadari bahwa dia tidak bisa masuk ke koridor manapun, termasuk koridor yang dia masuki, seolah-olah ada penghalang tak terlihat. Gerbang istana. Long Wei memandang ke arah gerbang istana yang paling megah. Di luar gerbang istana, hamparan luas menyelimuti seluruh istana, tertutup kabut dan tak terlihat sama sekali. Long Wei berdiri di aula yang sangat megah ini, tetapi ia tampak sekecil semut. Ia kemudian berjalan langsung ke sebuah bantal dan duduk. Tingginya hanya 1,7 meter, tetapi ia duduk di atas bantal berdiameter 100 meter. Long Wei juga merasa hal itu menarik. Sangat nyaman. Berbaring di bantal ini, Long Wei merasa pikirannya kosong dan bahkan pemikirannya menjadi jauh lebih cepat dan lincah. Aneh sekali. Aku sudah melewati 3 tingkat dan sampai di istana ini. Tapi sekarang aku tidak bisa keluar dari koridor dan pintu istana. Aku hanya bisa terjebak di sini. Long Wei berpikir dalam hati, karena pemilik asli istana air ini masih meninggalkan 3 tingkat itu, seharusnya ia sudah mempersiapkan diri untuk penerusnya. Ia dapat menggerakkan monster berambut hitam itu mendekat dan menjauhkannya dalam sekejap. Saya juga dipindahkan. Jelas, pasti ada seseorang yang mengendalikan istana air ini. Tepat saat Long Wei sedang duduk di atas bantal besar sambil berpikir, seekor sapi hitam tua tiba-tiba berjalan keluar dari koridor setinggi 1000 kaki di sisi aula. Long Wei berbalik seolah merasakan sesuatu, dan melihat seekor sapi hitam tua dengan panjang sekitar beberapa meter berjalan perlahan ke arahnya. Mata sapi itu tajam dan penuh rasa ingin tahu. Mengamati Long Wei dengan saksama. Bolehkah saya tahu siapa seniornya? Tanya Long Wei segera. Makhluk apapun yang muncul di istana air kuno ini mungkin luar biasa. Aku, banteng tua hitam itu menggeleng. Jangan bicara soal senior. Aku cuma roh dari senjata ajaib. Roh senjata ajaib? Long Wei tertegun. Bisakah senjata ajaib memiliki roh? Belum pernah mendengarnya. Akulah senjata ajaib pribadi Juhua yang abadi. Banteng tua hitam itu mendesah. Anak kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Sekalipun tubuh asliku benar-benar ada di depanmu, kau takkan mampu memurnikanku dengan kekuatanmu. Long Wei mengangguk. Ia mengerti. Siantian pemurnian Qi hanya bisa memurnikan beberapa senjata sihir yang bukan tingkat pertama. Dan senjata sihir tingkat pertama juga dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah. Semakin kuat senjata sihir tersebut, semakin sulit pemurniannya. Bolehkah aku bertanya siapa pemilik istana abadi ini sebelumnya? Tanya Long Wei. Mati? Semuanya mati. Sapi tua hitam itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu sudah berapa lama mereka mati. Long Wei mengangguk diam-diam. Memang begitu. Sudah terlalu lama. Selama kurun waktu yang panjang ini, banyak makhluk bawaan dan biksu Purple Mansion yang telah memurnikan tubuh mereka telah dipindahkan berkali-kali. Banteng tua hitam itu mendesah. Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berhasil melewatinya. Paling-paling, mereka mati satu persatu setelah mencapai tingkat ketiga. Aku tak menyangka anak kecil sepertimu, yang kekuatan ilahinya jelas tidak cukup kuat, bisa melewatinya. Sungguh keajaiban. Terutama tingkat ketiga. Semangatmu ternyata kuat sekali, tapi trikmu sama sekali tidak praktis. Banteng tua hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, ribuan senjata sihir diarahkan ke satu arah. Selama musuh menghindar, kau perlu segera mengendalikan ribuan senjata sihir untuk mengubah arah bidikan lagi. Sulit untuk benar-benar mengenai musuh. Long Wei mengangguk ya. Tapi boneka itu hampir gila karena kesepian yang tak berujung, jadi ia berinisiatif untuk menyambutmu. Kata banteng tua hitam itu, jadi, kau lulus ujian. Boneka? Long Wei terkejut. Itu boneka? Aku pernah melihat boneka sebelumnya. Waktu aku masih berlatih pedang, ayahku bahkan membuat boneka untuk dijadikan rekan tanding. Tapi monster hitam sebelumnya sepertinya punya otot, darah, dan bisa bicara. Dia sama sekali tidak terlihat seperti boneka. Seberapa banyak yang kau tahu, nak? Ada banyak jenis boneka. Boneka sebelumnya hanyalah jiwa yang ditanamkan ke dalam boneka.
Banteng tua hitam itu berkata, dengan jiwa yang ditanamkan, boneka itu memiliki kebijaksanaan dan bahkan dapat menampilkan kesatuan manusia dan alam, atau bahkan ilmu pedang, keterampilan pisau, tinju, dan sebagainya yang lebih hebat lagi. Kekuatannya secara alami akan berlipat ganda. Long Wei tampak sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, jiwa yang terperangkap dalam boneka itu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi dan akan menderita kesepian tanpa akhir. Banteng tua hitam itu berkata, tapi alammu tidak rendah. Daun teratai yang kau gunakan sebelumnya didasarkan pada tanda ilahi Taiyin dan tanda ilahi Taiyang di tubuhmu. Dengan dua tanda ilahi ini, kau seharusnya berlatih metode latihan tubuh ilahi dan iblis terkuat di era para dewa dan iblis, diagram 9 langit merah terang. Dengan kekuatan-kekuatan ilahimu, kurasa kau baru berlatih sampai tingkat keempat. Long Weilian berkata senior, Anda memiliki mata yang tajam. Diagram 9 langit merah terang, ini metode yang ampuh. Banteng tua hitam itu mendesah, kau bisa berkultivasi hingga tingkat bawaan. Mengingat kau baru di tingkat keempat, kau pasti baru saja mencapainya. Seharusnya kau masih remaja. 11 tahun. Long Wei tidak menyembunyikannya. Seorang makhluk bawaan berusia 11 tahun, dengan bantuan diagram 9 langit merah terang, telah menguasai makna sejati Dao dalam ilmu pedang di usia yang begitu muda. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya, orang jenius seperti itu akan dibina dengan cermat oleh dinasti Xia Agung. Mereka tidak akan membiarkannya pergi dan mendaftarkannya sebagai murid Juhua abadi. Alis Long Wei berkedut. Sebenarnya, selama kau mencapai tingkat ke-6, dengan kekuatan sucimu yang murni dan dahsyat serta makna sejati Tao, kau bisa melewati tingkat ketiga. Tapi tidak buruk bagimu untuk seperti ini. Jiwamu kuat dan alammu tinggi. Kau akan meraih kesuksesan tak terbatas di masa depan. Banteng tua hitam itu mendesah, tapi selama telah menjadi pemilik kelima tempat ini. Tuan kelima, Long Wei terkejut. Aku, sapi tua hitam itu berdiri di atas bantal dengan senyum di matanya. Sosoknya samar-samar seperti ilusi. Lagi pula, itu bukan entitas fisik, melainkan roh dari sebuah senjata ajaib. Tentu saja itu kamu, kata banteng tua berwarna hitam. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku hanya guru kelima? Tanya Long Weilian. Bukankah Juhua guru pertama? Saya telah menemukan sebuah surat yang terukir pada kulit pohon beringin suci. Dan tampaknya setelah kematian Juhua yang abadi, istana abadi ini seharusnya tidak diwariskan kepada orang lain. Juhua yang abadi adalah pemilik ketiga istana abadi ini, kata banteng tua berwarna hitam. Siapa yang keempat? Tanya Long Wei. Ada secercah kenangan di mata banteng tua hitam itu, dan ia berkata perlahan dulu. Juhua yang abadi itu terkenal dan ia juga berada di puncak dinasti Xia Agung. Sungguh suatu keajaiban bahwa seorang abadi dapat hidup selama jutaan tahun. 3 bencana dan 9 kesengsaraan seorang kultivator abadi lebih parah daripada sebelumnya. Ia telah hidup terlalu lama, dan kesengsaraannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan para abadi pun mungkin tak mampu menahannya. Semakin lama ia hidup, semakin semua orang di dinasti Xia Agung tahu betapa mengerikannya ia. Juhua yang abadi juga tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Jadi ia ingin menerima seorang murid, jadi ia menyebarkan berita itu. Itu pasti sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis, yang terendah adalah makhluk bawaan, dan yang tertinggi hanya bisa menjadi kultivator rumah ungu. Pada saat itu, beberapa suku besar di dinasti Xia Agung, siapapun yang berpengetahuan luas akan mengirim anak-anak mereka untuk menerobos koridor itu. Ada 2 koridor. Satu untuk makhluk bawaan. Satu lagi untuk para kultivator Purple Mansion. Para pemuda gugur satu demi satu. Dan akhirnya seorang kultivator istana ungu bernama Leishan lulus 3 ujian di koridor. Leishan adalah penguasa keempat istana abadi ini. Long Wei mengangguk. Juhua yang abadi adalah yang ketiga. Leishan adalah yang keempat. Sayang sekali. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya. Di bawah 3 bencana dan 9 malapetaka yang tak berkesudahan, Juhua yang abadi akhirnya mati. Tak lama setelah kematian Juhua yang abadi, Leishan, yang saat itu hanya berada di alam Wan Xiang Zhenren, juga meninggal. Bagaimana dan di mana ia meninggal, tidak jelas. Sejak kematian Leishan, istana abadi ini tak pernah bertuan lagi. Long Wei mengangguk, lalu bertanya-tanya lalu Leishan tidak membawa istana abadi bersamanya? Membawanya? Kata banteng tua hitam itu dengan suara rendah, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya menyempurnakan istana abadi. Bagaimana mungkin dia membawanya? Dia, Master Wan Xiang yang agung, bahkan tidak bisa memurnikannya? Tanya Long Wei. Banteng tua hitam itu berkata, anak kecil, jangan remehkan istana abadi ini. Istana abadi ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan sangat sulit untuk disempurnakan. Perlu kau ketahui, semakin kuat senjata ajaibnya, semakin sulit pula untuk disempurnakan. Istana abadi ini sebenarnya adalah senjata ajaib tipe gua. Hanya dengan menjadi roh primordial Tao, kau bisa menyempurnakannya dan membawanya bersamamu.
Roh primordial tahu baru saja menyempurnakannya sedikit, dan belum sepenuhnya dapat mengendalikan Istana Abadi. Beberapa tempat rahasia di Istana Abadi masih belum dapat diakses. Seseorang harus menjadi Dewa Bumi atau Dewa Sanxian untuk benar-benar mengendalikan Istana Abadi ini. Long Wei mengerti. Benar. Akan aneh jika senjata ajaib yang bisa langsung menggerakkan seseorang melintasi ruang angkasa mudah disempurnakan. Anak kecil, sekarang kau mengerti betapa luar biasanya Istana Peri ini, kata sapi tua hitam itu dengan puas. Kamu bisa memanggilku Long Wei, senior, kata Long Wei. Long Wei, anak kecil. Banteng tua hitam itu menginjak bantal-bantal besar di tanah. Lihat bantal-bantal ini lagi. Masing-masing lebarnya 100 kaki. Bagaimana menurutmu? Long Wei merenung dan berkata, senior, saya juga sangat bingung ketika pertama kali datang ke aula ini. Kediaman abadi tidak akan menggunakan bantal sebesar itu. Saya curiga saat itu, kediaman abadi ini pasti dihuni oleh sekelompok raksasa atau ras alien lainnya. Meskipun Zhu Hua Immortal hanyalah seorang pengembara abadi, ia juga bertahan hidup selama jutaan tahun sebelum kematiannya. Banteng tua hitam itu mendesah, satu-satunya pengembara abadi yang kukenal yang bisa hidup begitu lama adalah Zhu Hua Immortal. Mengapa Zhu Hua Immortal begitu kuat? Dan mengapa ia bisa bertahan begitu lama sebelum kematiannya? Itu karena istana abadi ini. Tidak diketahui berapa lama kediaman abadi ini telah ada. Menurut dugaan Zhu Hua, awalnya tempat ini merupakan gua kediaman dewa atau iblis yang sakti, sehingga dibangun begitu besar, dengan futon, tempat tidur, koridor, dan sebagainya yang besar. Banteng tua hitam itu berkata, ketika Zhu Hua yang abadi masih muda, ia melewati 3 tingkat dan menjadi pemilik ketiga tempat ini. Zhu Hua abadi juga melewati 3 level. Long Wei terkejut. Banteng tua hitam itu berkata, tantangan 3 tingkat ini ditetapkan oleh pemilik pertama istana abadi. Pemilik pertama itu pastilah dewa atau iblis yang sangat kuat. Melihat penempatan bantal-bantal di aula, dewa atau iblis ini sedang berkhotbah di atas, dan pasti ada banyak dewa atau iblis yang mendengarkan di bawah. Haha, ini semua sudah berlalu. Era dewa dan iblis sudah berakhir. Sapi tua hitam itu berbicara dengan Long Wei cukup lama. Long Wei akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya adalah tuan kelima dari rumah abadi ini. Apa manfaatnya? Sapi hitam tua itu berkedip. Zhu Hua yang abadi telah hidup selama jutaan tahun, jadi dia pasti meninggalkan sesuatu. Long Wei melanjutkan bertanya. Banteng hitam tua itu tetap diam. Anda, aduh. Banteng tua hitam itu akhirnya mendesah. Tuan ketiga dan keempat sudah mati, dan mereka sudah mati terlalu lama. Zhu Hua yang abadi memberi Leishan beberapa harta, tetapi Leishan mati di luar. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kau tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari Leishan. Zhu Hua yang abadi memang meninggalkan beberapa senjata ajaib di istana abadi, tetapi kau tidak bisa mendapatkannya sekarang. Kenapa aku tidak bisa mendapatkannya? Tanya Long Wei. Bukankah aku penguasa istana abadi? Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya. Kau pemilik senjata sihir penyimpanan, tapi kau tak bisa memurnikannya. Bisakah kau mendapatkan harta karun di dalamnya? Istana abadi ini adalah senjata sihir tipe gua. Jika kau tak memurnikannya, kau tak bisa memasuki banyak tempat. Sekarang kau hanya bisa tinggal di aula ini, dan kau tak bisa masuk ke tempat lain. Hanya di aula ini? Long Wei terkejut. Seharusnya kau baru saja menyadari bahwa kau hanya bisa memasuki aula utama dan tidak bisa memasuki tempat lain di rumah abadi. Banteng tua hitam itu berkata, kau harus menjadi kultivator rumah ungu terlebih dahulu sebelum bisa memurnikan jimat huruf. Setelah memurnikan jimat huruf, ada banyak manfaatnya. Kau bisa memasuki banyak tempat di rumah abadi. Dan kau juga bisa secara aktif memasuki rumah abadi dari dunia luar. Misalnya memasuki rumah abadi kapan saja dari danau ular bersayap. Bang! Sebuah jimat berwarna abu-abu gelap muncul entah dari mana dan jatuh langsung ke tanah, menimbulkan suara ketika mengenai bantal. Ini jimatnya. Kata banteng tua hitam itu, hanya pemilik sebelumnya yang bisa mendapatkan jimat ini. Cepat simpan. Setelah kau menjadi kultivator istana ungu, kau bisa memurnikannya. Setelah kau memurnikannya, datanglah ke istana abadi. Kau tidak bisa masuk kemanapun sekarang, dan kau tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Long Wei mengambil jimat itu. Jimat itu sangat kasar, dengan tulisan kuno dan rumit di atasnya, benar. Hanya satu kata, meskipun Long Wei belum pernah mempelajari kata ini, ia langsung memahaminya begitu melihatnya. Token? Long Wei memasukkannya ke dalam senjata sihir penyimpanannya. Baiklah. Karena kau sudah mendapatkan tokennya, dan aku sudah menjelaskan situasinya kepadamu, kau boleh pergi sekarang. Kata banteng tua hitam itu, aku akan mengantarmu pergi dan memindahkanmu langsung ke pulau di danau ular bersayap. Long Wei berteriak, berhenti. Sapi tua hitam itu menatap Long Wei ada lagi. Biarkan aku pergi. Long Wei tak kuasa menahan diri untuk bertanya, aku sudah melewati banyak bahaya untuk sampai di sini. Dan sekarang aku pergi membawa sebuah tanda?
Banteng tua hitam itu berkedip 2 kali lagi pula. Pemilik sebelumnya sudah mati. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin bisa membimbing dan membantumu. Tapi aku hanyalah roh senjata ajaib. Aku tidak punya senjata ajaib atau barang langka. Kau punya metode kultivasimu sendiri. Diagram 9 langit merah terang adalah metode nomor 1 bagi para dewa dan iblis, lebih baik daripada metode kultivasi Juhua yang abadi. Apalagi yang bisa kuberikan padamu? Kau tidak punya metode visualisasi. Metode visualisasi? Long Wei tercengang. Apa yang diajarkan Cui Fujun kepada saya di awal adalah metode visualisasi diagram Nua. Metode visualisasi adalah cara untuk memadatkan jiwa dan memperkuatnya. Kata banteng tua hitam itu, metode ini hanya tersedia di suku-suku teratas. Aku hanya ingat satu metode visualisasi, jadi akan kusampaikan kepadamu. Legenda? Long Wei penasaran. Ambil pena dan tinta, desak sapi tua berwarna hitam itu. Long Wei mengeluarkan kuas, blok tinta, sepotong besar bulu, dan bahkan berinisiatif untuk menggiling tinta di samping. Sapi tua berkulit hitam itu memandangi kuas, dan kuas itu pun melayang aku adalah roh dari senjata ajaib. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan spiritualku mungkin tidak sekuat milikmu. Namun, meraih kuas itu tidaklah sulit. Ia mengendalikan kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta, lalu mulai melukis di atas kertas bulu yang halus. Tak lama kemudian, sosok Buddha yang penuh welas asih muncul di atas kertas. Di balik patung Buddha ini, matahari dan bulan tergantung tinggi, memancarkan cahaya tak berujung. Long Wei merasa tersentuh hanya dengan melihatnya. Bagaimana? Banteng tua hitam itu dengan santai mengendalikan kuas dan melemparkannya ke samping, sambil berkata dengan bangga, ini adalah gambar Buddha, Buddha matahari dan bulan. Perenungan batin Buddha matahari dan bulan adalah metode visualisasi Juhua abadi kuno. Aku memandangi lukisan Buddha itu setiap hari dan secara alami menghafalnya. Meskipun lukisannya tidak sebagus aslinya, selama kau memvisualisasikan gambar Buddha ini dari waktu ke waktu, kau pasti akan mampu memadatkan jiwamu. Long Wei bingung vipassana Buddha. Bagi mereka yang mampu mencapai Dao Agung, misteri Dao Agung semuanya terkandung dalam penampilan tubuh mereka, kata banteng tua hitam itu. Long Wei hanya bisa merasa tak berdaya. Dibandingkan dengan lukisan Nua, ada perbedaan yang sangat besar. Lukisan Nua miliknya sendiri ditransfer langsung ke dalam ingatan jiwanya oleh Cui Fujun, sehingga secara alami lebih hidup dan jernih. Sapi tua ini baru saja menggambar Buddha berdasarkan ingatannya. Apakah kamu punya metode visualisasi? Banteng tua hitam itu menyadari bahwa Long Wei tidak bersemangat, lalu mengangguk, benar, jiwamu begitu kuat, kamu seharusnya punya metode visualisasi. Sapi hitam tua itu berpikir keras. Long Wei juga menunggu. Sapi tua ini adalah roh senjata ajaib yang kuat. Ia telah mengikuti Juhua yang abadi selama bertahun-tahun dan pasti tahu banyak. Aku ingat sekarang. Bukankah kau pernah mengendalikan ribuan senjata ajaib sebelumnya? Aku punya rahasia formasi pedang yang cocok untukmu. Banteng tua hitam itu tiba-tiba berpikir dan berkata, saat itu, Juhua Xianren membunuh musuh yang kuat. Musuh yang kuat itu menggunakan sejumlah besar pedang terbang untuk membentuk formasi besar untuk melawan musuh. Juhua Xianren juga menerima metode formasi pedangnya. Saat itu, Juhua Xianren juga membacanya dengan saksama. Meskipun aku hanya membacanya sekali, aku mengingat semuanya. Aku akan menyalinnya untukmu. Long Wei bahkan mengeluarkan sejumlah besar kulit binatang. Sapi tua berwarna hitam itu mengendalikan bulunya dan mulai menulis dengan kuas besar. Di atas bulunya terdapat 4 karakter besar, formasi pedang Xiao Qian. Long Wei memperhatikan dari samping, tetapi tidak berani mengganggu sapi hitam tua itu. Ia melihat deretan kata-kata bermunculan dengan cepat di bulunya, dan terkadang ada diagram formasi. Tak lama kemudian, semua bulunya ditulisi. Baiklah. Banteng tua hitam itu membuang bulunya dan berkata dengan bangga, Long Wei, kau juga berbakat. Makhluk bawaan benar-benar memiliki jiwa yang luar biasa. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang sangat kuat yang cocok untuk melakukan formasi pedang 1000 kecil ini. Namun, formasi pedang 1000 kecil juga membutuhkan banyak pedang terbang dan senjata sihir, yang membutuhkan banyak senjata sihir. Aku punya banyak senjata sihir inferior seperti ini, kata Long Wei sambil tersenyum. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya ketika kau menjadi seorang kultivator Purple Mansion. Senjata-senjata sihir tingkat rendah itu tak akan menarik perhatianmu. Saat itu, kau akan membutuhkan senjata-senjata sihir tingkat tinggi. Dan kau juga akan membutuhkan sejumlah besar pedang terbang untuk melepaskan kekuatan, formasi 1000 pedang kecil, ini. Sejumlah besar senjata sihir tingkat tinggi? Long Wei terkejut. Berapa banyak yang kau inginkan? Level tertinggi dari formasi 1000 pedang kecil adalah menggunakan 729 pedang terbang. Banteng tua hitam itu berkata, sekalipun itu senjata sihir tingkat pemula yang paling buruk, yang terbaik adalah menyiapkan 729.
Formasi 1000 pedang kecil ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk senjata sihir. Semakin baik pedang terbangnya dan semakin banyak jumlahnya, semakin kuat formasi 1000 pedang kecil ini. Long Wei tercengang. Lebih dari 700 senjata sihir tingkat pemula. Dan itu pasti senjata sihir pedang terbang? Bahkan jika seluruh 5 rumah besar keluarga Long bangkrut, tidak diketahui apakah mereka mampu membeli lebih dari 700 senjata sihir pedang terbang tingkat pemula. Seiring bertambahnya kekuatanmu, pedang terbang dan senjata sihir yang kau gunakan secara alami akan semakin kuat. Kata banteng tua hitam itu, dari senjata sihir tingkat manusia, senjata sihir tingkat bumi, senjata sihir tingkat surga, hingga senjata sihir tingkat abadi. Aku. Long Wei merasakan tekanan yang luar biasa. Lalu melanjutkan, setelah kematian Juhua, dia meninggalkan beberapa harta karun di istana abadi ini. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa ratus pedang terbang. Lagi pula, bukankah Juhua yang membunuh musuh besarnya? Musuh itu menggunakan formasi pedang 1000 kecil. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya. Musuh besar itu bernama Dewa 1000 Pedang. Dewa Juhua berusaha keras untuk membunuhnya. Meskipun ia mendapatkan pedang terbang dan senjata ajaib itu setelah membunuhnya. Sayang sekali jika begitu banyak senjata ajaib yang tidak terpakai. Maka, Dewa Juhua segera menukarnya dengan sejumlah besar material spiritual berharga, dan menggunakan sejumlah besar material spiritual untuk memurnikan dan menciptakanku. Jadi, mustahil bagimu untuk mendapatkan ratusan pedang terbang dan senjata ajaib dari Dewa Juhua. Seorang dewa yang benar-benar kuat hanya akan membawa beberapa senjata ajaib yang ia kuasai. Keuntungan dari membunuh musuh juga akan dengan cepat meningkatkan senjata ajaibnya sendiri. Senjata-senjata itu tidak akan terbuang sia-sia dan terbuang sia-sia dalam jumlah besar. Aku mengerti. Long Wei sedikit tidak berdaya. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan berpikir kau bisa terbang tinggi hanya karena kau memiliki istana abadi. Banteng tua hitam itu berteriak, ada banyak sekali peninggalan dari era dewa dan iblis, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa menjadi eksistensi teratas di tanah dinasti Xia Agung? Misalnya, pemilik keempat, Lei Shancai, meninggal di alam manusia sejati yang maha melihat. Jangan seperti dia. Banteng tua hitam itu melanjutkan, aku lahir berkat Dewa 1000 Pedang. Jadi aku menaruh perhatian khusus pada formasi 1000 pedang kecil ini. Aku tidak hanya membacanya sekali, tetapi juga mempelajarinya dengan saksama. Biar ku jelaskan kepadamu. Long Weilian mendengarkan dengan saksama. Formasi pedang 1000 kecil, 9 pedang terbang membentuk satu basis formasi. 9 basis formasi dibutuhkan untuk membentuk satu formasi pedang. Dengan kata lain, formasi pedang paling dasar membutuhkan 81 pedang terbang penuh untuk terbentuk. Ini juga merupakan level pertama dari formasi pedang 1000 kecil. Jika kau bisa mengendalikan 99-81 pedang terbang lagi, dan menggabungkan dua formasi pedang, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah level kedua dari formasi pedang Xiaoqian. Kau membutuhkan 162 senjata sihir pedang terbang. Kamu bisa mengendalikan 243 pedang terbang dan menggabungkan ketiga formasi pedang untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Ini adalah level ketiga dari formasi pedang 1000 kecil. Kombinasi keempat formasi pedang ini dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Ini adalah level keempat dari formasi 1000 pedang kecil. Turun sesuai urutan. Formasi 9 pedang terakhir membutuhkan kombinasi 729 pedang, yang juga merupakan tingkat ke-9 dari formasi 1000 pedang kecil. Kekuatannya begitu dahsyat, sungguh luar biasa. Tentu saja, dengan kekuatan jiwamu, bahkan jika kau mengendalikan pedang terbang tingkat rendah ini, kau masih jauh dari mampu melakukan ini. Long Wei mengangguk sambil berpikir. Contohnya, jika kau menjadi Wan Xiang Zhenren, kau bisa menggunakan senjata sihir tingkat pemula untuk membentuk formasi 9 pedang. Tapi jika kau menggunakan senjata sihir tingkat pemula, aku khawatir kau bahkan tidak bisa membentuk formasi 2 pedang atau 3 pedang. Wan Xiang Laoniu berkata, semakin kuat senjata sihirnya, semakin banyak energi yang kau konsumsi saat mengendalikannya. Jadi wajar saja jika tidak mudah dikendalikan. Tapi ini juga berarti kau masih bisa menggunakan formasi 1000 pedang kecil, meskipun kau menjadi makhluk surgawi. Tetapi saat itu kau mungkin bisa mendapatkan formasi pedang yang lebih baik. Tentu saja, formasi 1000 pedang kecil ini cukup untuk kau gunakan selama 1000 tahun. Rahasia terpenting dari formasi pedang Xiaoqian adalah rune Xiaoqian. Sapi hitam tua itu sedang menjelaskan beberapa tips di samping. Setelah beberapa saat, Long Wei membaca isi formasi pedang 1000 kecil dan tak kuasa menahan rasa takjub. Dibandingkan dengan formasi pedang 1000 kecil, formasi Qi Yin Yang yang digunakan Tie Musan sebelumnya hanyalah sampah. Long Wei segera mengeluarkan 9 senjata ajaib berbentuk pedang dari gudang senjata ajaibnya. Karena semuanya merupakan senjata ajaib tingkat rendah, biasanya dipegang di tangan untuk bertarung, dan penampilannya juga berbeda dari pedang terbang biasa. Rune Xiaoqian. Long Wei mencoba menggambar di tanah dengan jari-jarinya.
Dengan kendali Long Wei atas tubuhnya, dia secara alami meniru rune itu sepenuhnya. Banteng tua hitam itu menoleh ke samping dan menggelengkan kepalanya. Bukan. Ini bukan soal penampilan, tapi soal makna. Ketika 1000 rune kecil yang kau gambar mampu secara halus menarik kekuatan langit dan bumi, rune itu akan dianggap berhasil. Ya. Long Wei meneruskan melukisnya. Karena tiruannya sangat akurat, dan Long Wei telah mencapai ranah makna sejati Tao, ia juga memiliki sedikit resonansi dengan Tao yang tersirat. Pada kali ke-312, ia telah menggambar sebuah rune yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Ya. Banteng tua hitam itu mengangguk. Wilayahmu sudah tinggi, semangatmu kuat, dan persepsimu tentang dunia sangat tajam. Wajar jika kau cepat belajar. Ingat, rune Xiaoqian adalah fondasi dari seluruh formasi pedang Xiaoqian. Rune itu tidak boleh bocor. Setelah rune Xiaoqian bocor, beberapa suku besar dapat menciptakan formasi pedang Xiaoqian berdasarkan rune Xiaoqian. Long Wei mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu kamu mulai. Sapi tua berwarna hitam itu memperhatikan dari samping. Long Wei pun menenangkan diri sepenuhnya, lalu mengeluarkan baskom kecil dari senjata sihir penyimpanan, lalu memasukkan jarinya ke dalam baskom kecil itu. Ia melihat tetesan darah merembes keluar dari ujung jarinya dengan cepat, dan dalam sekejap, darahnya tinggal setengah baskom. Sapi tua hitam di sebelahnya menggelengkan kepala dan mendesah aliran pemurnian tubuh dewa dan iblis sangat kuat. Ia dapat bertahan hidup bahkan jika dipotong-potong. Para kultivator aliran pemurnian Qi akan mati jika jantung mereka tertusuk. Jika aliran pemurnian Qi mengeluarkan begitu banyak darah, mereka akan menjadi pucat. Kurasa kau telah pulih saat mengeluarkan darah. Long Wei tidak banyak bicara, tetapi mengambil sebilah pedang ajaib. Pedang ajaib itu tiba-tiba membesar. Long Wei mula-mula menodai jari-jarinya dengan sedikit darah, lalu mulai melukis di atas pedang itu. Dalam sekejap mata, 1000 rune kecil muncul di permukaan pedang, berkilauan dengan darah, dan segera rune itu sepenuhnya tersembunyi di dalam pedang. Selesai. Sapi tua hitam itu mengangguk. Long Wei mengeluarkan senjata sihir pedang lainnya dan melanjutkan. Setelah Long Wei menguasai rune Xiaoqian, ia hampir tidak mungkin membuat kesalahan. Kali ini, ketika ia menerobos koridor, ia mendapatkan ribuan senjata sihir. Pedang sering digunakan, jadi ia memiliki lebih dari 1000 senjata sihir pedang. Long Wei hanya menghunus 729 senjata sihir pedang sekaligus. Basis formasi. Long Wei duduk bersila, pikirannya bergerak. Sikat. 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 Tiba-tiba, 9 pedang melayang di sekitar Long Wei dan berputar perlahan, tetapi tampaknya ada sesuatu yang hilang, yang membuat Long Wei mengerutkan kening. Ingat, kekuatan formasi bergantung pada kekuatan langit dan bumi, kata banteng tua berwarna hitam itu. Secangkir penuh teh dihabiskan. 9 pedang yang melayang di sekitar Long Wei tiba-tiba memiliki makna yang tak terlihat, seolah-olah 9 pedang itu telah menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, posisi 9 pedang itu tampak sempurna. Basis formasi sudah lengkap, ayo kita sebarkan. Long Wei menggerakkan pikirannya, dan 72 pedang melayang di sampingnya, masing-masing berpasangan dengan 9 pedang. Tingkat pertama dari formasi 1000 pedang kecil membutuhkan total 81 senjata pedang dan senjata sihir untuk dibentuk. Hua. 81 pedang dan senjata sihir terlihat melayang di sekitar Long Wei, dan Long Wei mengendalikannya dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, berdasarkan 1000 rune kecil yang terkandung di dalamnya, ke-81 pedang dan senjata sihir itu mulai bersinar redup, dan pada saat yang sama, sinar pedang tak terlihat itu dengan cepat berkumpul menuju Long Wei. Sinar pedang yang berkelap-kelip tergantung di samping Long Wei. Long Wei akhirnya membuka matanya dan menatap cahaya pedang yang melayang di depannya. Cahaya pedang ini adalah esensi sejati bawaannya yang telah diubah dan dikumpulkan melalui formasi internal 81 senjata sihir pedang. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Masih mudah. Long Wei menggerakkan pikirannya, dan 81 senjata sihir pedang lainnya terbang. Banteng tua hitam itu mengamati dari samping, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan jiwa Long Wei. Ini bukan hanya tentang mengendalikan ribuan senjata ajaib seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia harus mengendalikan setiap pedang terbang dengan baik agar mereka membentuk formasi pedang yang sempurna, dan selalu dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menyatu dengannya. Level ketiga juga sudah selesai. Bicara soal kekuatan pedangnya sekarang tak kalah hebat dari gabungan serangan ribuan senjata sihir sebelumnya. Seru banteng tua hitam itu. Kekuatan formasi 1000 pedang kecil ini meningkat beberapa kali lipat seiring setiap peningkatan level. Ratusan pedang terbungkus rapat di sekitar Long Wei, dan ada jejak cahaya di permukaan setiap pedang. Energi pedang yang terkondensasi dan terhembus di depan Long Wei menjadi semakin kuat. 81 pedang lainnya terbang masuk dan bercampur, membuat kesulitan manipulasi tiba-tiba meningkat pesat.
Butir-butir keringat muncul di dahi Long Wei. Berdengung. Ada sedikit ketajaman pada semua pedang. Berhasil. Banteng tua hitam itu terkejut, sangat terkejut. Dia benar-benar menampilkan level kelima dari formasi pedang 1000 kecil. Krak, 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 krak 405 pedang jatuh langsung ke tanah. Long Wei membuka matanya dengan keringat di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lapisan kelima formasi pedang Xiaoqian terlalu berat. Kepalaku terasa sakit sekali. Lebih baik menggunakan lapisan keempat dalam pertempuran normal. Jauh lebih mudah menggunakan lapisan keempat. Banteng tua hitam itu menatap Long Wei yang wajahnya dipenuhi keringat, lalu memujinya. Hebat, hebat. Long Wei kecil, kau masih sangat muda, tapi kau sudah mampu melakukan formasi pedang tingkat kelima. Dibandingkan denganmu, tingkat itu tidak ada apa-apanya. Aku tak pernah menyangka Istana Abadi akan menunggu permata yang belum biasa sepertimu setelah menunggu bertahun-tahun. Long Wei bergumam dalam hati. Giok mentah? Pertama, ia telah mengumpulkan kebijaksanaan dari kehidupan sebelumnya. Kedua, ia memiliki diagram Nua. Dan ketiga, ia telah berlatih keras sejak muda dan tidak berani bermalas-malasan. Itulah sebabnya ia dipuji sebagai giok mentah oleh sapi tua berkulit hitam. Senior, saya masih kesulitan melakukan level kelima. Long Wei menggelengkan kepalanya berulang kali. Hanya ketika kamu melakukan level keempat, kamu bisa membiarkan hatimu melakukan segalanya. Lebih penting untuk bisa mengendalikan segalanya dari hati. Banteng tua hitam itu mendesah, kau telah menemukan bahwa meskipun tingkat keempat dari formasi 1000 pedang kecil ini hanya mengendalikan lebih dari 300 pedang terbang, kekuatannya lebih besar daripada ribuan senjata ajaib yang kau kendalikan sebelumnya. Long Wei menunjukkan ekspresi terkejut ini lebih kuat daripada serangan gabungan ribuan senjata sihir sebelumnya. Meskipun aku bisa merasakan bahwa cahaya pedang yang terkondensasi itu sepenuhnya berasal dari hati, dan kekuatannya juga sangat kuat, aku tidak tahu sudah mencapai tingkat apa. Banteng tua hitam berkata pada tingkat keempat formasi pedang Xiaoqian, membunuh makhluk sempurna bawaan biasa masih mudah. Long Wei senang mendengarnya. Senior. Long Wei bertanya, bolehkah aku bertanya seberapa kuat aku sekarang? Bagaimana jika dibandingkan dengan para kultivator Purple Mansion? Metode bertarungmu saat ini terutama terbagi menjadi dua jenis. Pertama, mengandalkan latihan tubuh dewa dan iblis serta ilmu pedang untuk pertarungan jarak dekat. Banteng tua hitam itu berkata, ilmu pedangmu sudah mengandung jejak makna sejati Tao. Alam makhluk bawaan biasa tidak begitu tinggi. Kebanyakan kesempurnaan bawaan hanya berada di alam penyatuan antara surga dan manusia. Dalam hal metode ini saja, kau mungkin memiliki keunggulan dibandingkan kesempurnaan bawaan rata-rata. Aku hanya membicarakannya secara umum. Jika lawannya juga iblis dan ilmu pedangnya tidak lebih buruk darimu, maka sulit untuk mengatakannya. Long Wei mengangguk. Dia memahami hal ini, misalnya, ayahnya, Long Yichuan, mungkin ilmu pedangnya tidak sehebat ayahnya sekarang. Ayahnya telah mencapai kesempurnaan bawaan sejak lama. Jadi wajar saja jika ayahnya tidak sebanding dengannya. Jika kau mengandalkan formasi pedang 1000 kecilmu, kata banteng tua hitam itu, kau punya jiwa yang kuat, dan kau punya ratusan pedang terbang. Dikombinasikan dengan formasi pedang 1000 kecil, kekuatannya memang luar biasa. Dari segi kekuatan, jauh melampaui kesempurnaan bawaan, dan seharusnya setara dengan kekuatan kultivator Purple Mansion tingkat awal pada umumnya. Baru di tahap awal Purple Mansion, Long Wei merasa dia telah membuat kemajuan pesat. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan remehkan para kultivator Purple Mansion. Begitu para kultivator Purple Mansion membuka Purple Mansion mereka, mereka bisa menumbuhkan Yuan Li di dalam tubuh mereka. Bahkan cara yang mereka gunakan dalam setiap gerakan jauh lebih unggul daripada makhluk bawaan. Mereka adalah dua tingkatan dasar. Dan yang lebih penting bagi para kultivator Purple Mansion adalah menggunakan senjata sihir tingkat pemula. Ini senjata ajaib tingkat pemula dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan yang dilepaskan oleh seorang kultivator Purple Mansion jauh melampaui imajinasi makhluk bawaan seperti kalian. Perbandingan antara kesempurnaan bawaan dan seorang kultivator Purple Mansion seperti perbandingan antara bayi dan orang dewasa. Banteng tua hitam itu mendesah kagum. Long Wei tiba-tiba menyadari. Ya, dari makhluk bawaan ke rumah ungu adalah lompatan mendasar, dan Anda dapat menggunakan senjata sihir tingkat pemula yang sesungguhnya. Sama seperti makhluk bawaan yang membunuh kesempurnaan yang telah dicapai semudah memotong melon dan sayuran. Seorang kultivator rumah ungu yang membunuh makhluk bawaan juga bisa dikatakan seperti memotong melon dan sayuran. Ingat, banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya, jangan remehkan para kultivator Purple Mansion. Setiap kultivator punya metode yang aneh. Ada yang jago formasi, ada yang jago serangga beracun, ada yang jago mengendalikan hantu, ada yang jago boneka, dan ada yang jago mantra. Kau tidak bisa menggeneralisasi. Begitu kau bertemu seseorang yang bisa mengendalikanmu, kau akan mati. Yang lemah mengalahkan yang kuat. Kebetulan sekali, mereka terkekang. Purple Mansion awal menghancurkan Purple Mansion akhir.
Semuanya ada di sana. Sapi tua hitam itu mendesah. Di jalan kultivasi, termasuk Wan Xiang, ada terlalu banyak metode. Sekalipun seorang kultivator Purple Mansion lemah, jika ia membesarkan jutaan serangga beracun yang mengerikan, aku khawatir bahkan Wan Xiang Zhenren pun bisa memakannya hidup-hidup. Long Wei menarik napas. Jarang sekali, kata banteng tua hitam, jarang sekali bisa membunuh seseorang di level yang lebih tinggi. Jiwamu begitu kuat, dan kau punya ratusan pedang terbang dan senjata sihir, serta formasi pedang 1000 kecil. Ada banyak alasan mengapa kau punya kekuatan tempur seperti itu. Kukatakan ini hanya untuk mengingatkanmu agar tidak meremehkan lawan manapun, meskipun mereka makhluk bawaan. Long Wei mengangguk lembut dimengerti. Jika Anda sudah menjadi kultivator Purple Mansion, tak akan mudah bagi Anda untuk mengganggu siapapun. Long Wei sebenarnya sangat senang dalam hatinya, karena kali ini dia telah memperoleh jurus pamungkas ketika datang ke Istana Air, formasi pedang kecil 1000. Long Wei, anak kecil. Banteng tua hitam itu berkata lagi, aku melihatmu menerobos masuk ke koridor sebelumnya, dan ternyata pedang di tanganmu kekuatannya biasa saja. Apa kau tidak tahu, teknik pemurnian darah dewa dan iblis? Seni pemurnian darah dewa dan iblis? Long Wei berkedip, apa itu? Banteng tua hitam itu tak kuasa menahan diri untuk berkata, di zaman dewa dan iblis, hampir semua orang yang sedikit lebih kuat dan suku yang sedikit lebih besar tahu tentang ini. Karena setiap dewa dan iblis memahaminya, dan itu juga merupakan teknik rahasia yang harus digunakan oleh setiap dewa dan iblis. Aku melihatmu jelas-jelas sedang mempelajari metode pertama pemurnian tubuh untuk dewa dan iblis, tetapi kau tampaknya tidak memahami teknik pemurnian darah ini. Jadi wajar saja aku bingung. Tolong beri aku saran, senior. Long Wei bertanya lagi. Orang yang tua dalam keluarga bagaikan harta karun. Orang tua ini, yang hidup di era dewa dan setan, tahu banyak. Dewa dan iblis berbeda dari manusia. Banteng tua hitam itu mendesah, mereka tidak berlatih ki dan tidak bisa menggunakan senjata sihir, tetapi mereka juga membutuhkan senjata. Namun, seiring bertambahnya kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menemukan senjata yang cocok untuk mereka? Jadi, para dewa dan iblis yang kuat menciptakan teknik pemurnian darah dewa dan iblis. Temukan senjata dan lakukan ritual pemurnian darah yang rumit. Setelah pemurnian darah, senjata tersebut dapat menyerap roh jahat, permusuhan, aura pembunuh, dan aura lainnya. Semakin banyak musuh yang kau bunuh, dan semakin kuat musuh yang kau bunuh, senjata tersebut akan secara alami meningkat. Senjata itu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, lebih ringan atau lebih berat. Semuanya terserah padamu. Senjata jenis ini juga disebut senjata dewa, senjata iblis, atau senjata pembunuh. Banteng tua hitam itu berkata, seiring meningkatnya kekuatan sang master dan ia membunuh musuh-musuh kuat satu demi satu, kekuatan senjata itu akan semakin besar. Di zaman dewa dan iblis, beberapa senjata dewa dan senjata iblis bahkan lebih kuat daripada senjata sihir tingkat abadi. Mata Long Wei berbinar. Ya, Tuhan itu adil. Dewa dan iblis tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi mereka seharusnya memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata mereka sendiri. Ternyata mereka menyerap roh jahat dan aura lainnya. Mereka mengandalkan pembunuhan untuk meningkatkan senjata sihir mereka. Tolong ajari aku, senior, kata Long Wei. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kukatakan, kata banteng tua hitam itu. Upacara pemurnian darah ini sangat rumit. Dengarkan baik-baik. Sapi tua berwarna hitam itu menceritakan secara rinci proses upacara pemurnian darah. Sesekali menggambar beberapa pola di sampingnya, dan Long Wei mendengarkan serta mencatat. Apa seni pemurnian darah? Bahan utama yang dibutuhkan adalah darah dewa dan iblis. Bagi dewa dan iblis manusia, mereka harus mengandalkan pola ilahi yang terbentuk secara alami untuk akhirnya melangkah ke alam bawaan, sehingga mereka dapat terlahir kembali dan mencapai tubuh dewa dan iblis. Hanya dengan demikian mereka dapat melakukan teknik pemurnian darah dewa dan iblis. Beberapa metode pemurnian tubuh dewa dan iblis yang lebih rendah tidak dapat melakukan teknik pemurnian darah. Hua Long Wei mengeluarkan sebuah labu. Labu ini digunakan untuk menyimpan anggur. Kelihatannya kecil, tetapi bisa menampung 10.000 kg anggur berkualitas. Long Wei menuangkan sisa anggur berkualitas itu, tanpa menyisakan setetes pun. Kemudian, ia meletakkan jarinya di mulut labu. Darah mengalir langsung melalui jari-jari dan masuk ke dalam labu. Untuk waktu yang lama. 1000 kg darah sudah cukup. Banteng tua hitam itu masih berkata, teknik pemurnian darah ini hanya bisa digunakan oleh dewa dan iblis. Kebanyakan kultivator akan mati jika mereka berdarah-darah. Namun, Long Wei duduk bersila di samping. Begitu ia mengeluarkan sedikit darah, vitalitas yang kuat di tubuhnya secara alami memulihkan darah tersebut, menguras habis kekuatan suci di tubuhnya. Ketika kekuatan suci Long Wei baru setengahnya habis, hanya tersisa sekitar 1000 kg darah di dalam labu. Upacara ini terdiri dari 7 langkah, dan kamu harus tulus, banteng tua hitam itu mengingatkan.
Long Wei pertama-tama berlutut dengan hormat dan bersujud 3 kali. Kemudian ia berdiri, berlutut, dan bersujud 3 kali lagi. Ia bersujud 8 kali ke 8 arah yang berbeda. Wow, Long Wei menuangkan labu di tangannya, dan sejumlah besar darah merah cerah mengalir keluar dari labu tersebut. Begitu keluar, darah tersebut digulung oleh indera spiritual Long Wei dan dengan cepat menyebar hingga menutupi area sekitar 80 kaki. Darah yang tak terhitung jumlahnya digunakan sebagai bahan bakar untuk membentuk pola besar, yaitu pola kepala yang acak-acakan. Polanya sudah lengkap. Boom! Tiba-tiba, cahaya merah darah yang terlihat oleh mata telanjang melesat ke langit. Keturunan berlutut untuk berdoa kepada dewa leluhur, teriak Long Wei keras. Langkah pertama teknik pemurnian darah, berdoa kepada dewa leluhur. Upacara pemurnian darah yang rumit berlangsung selama setengah hari. Cahaya berwarna darah di sekitar mereka telah berkumpul menjadi sebuah kata aneh. Menurut sapi tua hitam, teks semacam ini disebut teks dewa dan iblis. Ini adalah teks yang lahir dari sifat langit dan bumi. Bahkan jika Anda belum pernah melihat atau mempelajarinya, Anda akan memahaminya saat pertama kali melihatnya. Kata suci dan jahat ini berarti membunuh. Hua-hua-hua 3 pedang Bei Ming muncul dari udara tipis, melayang dan menghilang begitu saja. Senjata yang digunakan Long Wei untuk pemurnian darah adalah pedang Bei Ming. Karena menurut Banteng Tua Hitam, meskipun persyaratan untuk senjata yang digunakan dalam pemurnian darah dewa dan iblis tidaklah ketat, semakin kuat fondasinya, semakin baik. Senjata-senjata sihir yang lebih rendah itu terlalu buruk. Menurut penilaian Banteng Tua Hitam, pedang Bei Ming sebelumnya adalah senjata sihir tingkat surga. Meskipun berbagai rune di dalamnya rusak, pedang itu hanya digunakan untuk pemurnian darah sebagai materialnya. Rune-runenya sama sekali tidak berguna. Wah, 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 kata bunuh terkondensasi dengan cahaya darah di sekitarnya, dan bayangan-bayangan beterbangan berulang kali, menyatu menjadi 3 pedang. Kata bunuh yang besar dan menggantung di udara semakin redup hingga akhirnya menghilang, dan seluruh aula kembali damai. Baru saat itulah Long Wei menghela napas lega. Senior. Long Wei tak kuasa menahan diri untuk berkata, baru saja aku merasa itu bahkan lebih agung daripada Tao. Ia telah memahami Tao dan bersentuhan dengan aura Tao, tetapi aura kuno yang secara alami terkandung dalam upacara pemurnian darah tadi seolah-olah ia telah bersentuhan dengan eksistensi yang lebih tua dan lebih agung daripada Tao. Banteng Tua Hitam itu mendesah, aku tak berani bicara saat upacara pemurnian darah. Aku benar-benar terkejut. Sekarang lihat senjatamu. Long Wei bergerak, dan 3 pedang Bei Ming jatuh ke tangannya. Ia langsung menggunakan pikirannya untuk menggulung senjata suci dan menebaskannya ke lengannya. Seolah-olah terbuat dari kulit sapi yang keras, percikan api muncul di kulit lengannya. Dan akhirnya sebuah luka muncul. Jauh lebih tajam, Long Wei terkejut. Fondasimu dalam pedang Bei Ming sudah kuat. Banteng Tua Hitam itu berkata, kekuatan tempur jarak dekatmu telah meningkat pesat. Bahkan kesempurnaan bawaan biasa pun tak tertandingi. Hanya 1 atau 2 tingkat lebih rendah dari tingkat keempat formasi pedang Xiao Qian. Tapi kau harus paham bahwa kau sedang berlatih metode pertama pemurnian tubuh dewa dan iblis. Kekuatan tempur jarak dekatmu akan meningkat pesat. Misalnya, ketika kau berlatih hingga tingkat ke-6, kau akan sepenuhnya melampaui formasi pedang Xiao Qian dalam pertarungan jarak dekat. Setelah kau mempelajari kekuatan magis pertarungan jarak dekat, akan mudah untuk melawan musuh yang lebih tinggi. Mata Long Wei berbinar senior. Apakah Anda tahu tentang kekuatan magis? Kekuatan sihir? Itu rahasia yang disimpan oleh beberapa dewa dan iblis yang kuat. Banteng Tua Hitam itu menggelengkan kepalanya. Juhua yang abadi tahu kekuatan sihir yang disebut hukum langit dan bumi. Tapi sayang sekali aku tidak bertanya padanya. Yah, dengan potensimu, kau pasti bisa mempelajari kekuatan sihir di masa depan. Setelah kau mempelajari kekuatan sihir, akan normal untuk bertarung melawan musuh tingkat tinggi. Inilah kekuatan bertarung para dewa dan iblis. Long Wei mengangguk. Dia tahu bahwa dia memiliki fondasi yang kuat di sekolah dewa dan iblis, dan dia akan mampu mencapai tingkat ke-6 dalam beberapa tahun. Xiao Qian Jianzhen juga memiliki jiwa dan bakat yang kuat. Tetapi satu-satunya masalah adalah Xiao Qian Jianzhen terlalu menuntut senjata sihir. Ketika dia menjadi kultivator rumah ungu, dia harus mendapatkan ratusan senjata sihir. Memikirkannya saja sudah membuatnya kewalahan. Baiklah, kamu bisa keluar sekarang, kata sapi tua berwarna hitam. Terima kasih, senior, untuk waktu ini. Long Wei tentu saja telah mengumpulkan semua kulit binatang formasi pedang 1000 kecil dan perenungan batin Buddha matahari dan bulan sejak lama. Meskipun ia sendiri tidak membutuhkan teknik visualisasi tersebut, ia dapat menyerahkannya kepada orang tuanya dan keluarga Long. Silakan, kata sapi tua berwarna hitam itu. Wow! Long Wei hanya merasakan bayangan besar kepala beruang muncul dan menelannya, dan ruang serta waktu di sekitarnya pun terdistorsi sepenuhnya. Ia mengerti bahwa ia harus kembali ke Pulau Danau Ular Bersayap. Long Wei hanya merasakan waktu dan ruang berubah, lalu semuanya menjadi tenang.
Long Wei menatap lorong gelap sarang itu. Ini adalah tempat ia dipindahkan sebelumnya. Dan ia tak kuasa menahan senyum. Situasi ini sungguh merupakan situasi hidup dan mati. Namun aku berhasil keluar hidup-hidup, dan kekuatanku jauh lebih besar dari sebelumnya. Lain kali kau masuk, kau akan membutuhkanku untuk menyempurnakan jimat ini. Long Wei membalikkan tangannya, dan sebuah jimat kasar muncul di telapak tangannya. Di jimat itu tertulis kata-kata ilahi dan iblis, benar. Long Wei juga telah mencoba menyempurnakannya, tetapi sayangnya, esensi sejati bawaannya tidak dapat menembusnya sama sekali. Sepertinya ia harus menunggu sampai ia menjadi seorang kultivator Purple Mansion. Benar? Gumam Long Wei dalam hati. Kenapa ada huruf yang benar di jimat ini? Aku tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian Long Wei menyimpan jimat itu tanpa berpikir panjang lagi, menggerakkan kakinya, dan berubah menjadi angin sepau-sepau dan segera terbang keluar dari lorong sarang. Sebuah rumah dibangun di tepi danau Yishe, tempat Long Yichuan dan istrinya tinggal. Pada saat ini, Yu Chisue sedang duduk dengan tenang di tepi danau, memegang secangkir air panas mengepul di tangannya dan meminumnya perlahan. Suer, suer. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari dalam rumah. Yu Chisue Lian menoleh dan melihat Long Yichuan, yang bagaikan gunung es di masa lalu, bergegas keluar dengan wajah gembira dan gembira. Ada noda air di dadanya dan samar-samar tercium bau alkohol. Saat Yu Chisue melihat kekasihnya seperti ini, dia mendapat firasat samar dan bertanya, "Ada apa?" "Aku merasakannya," kata Long Yichuan, "aku merasakan pedang giok itu, dan pedang itu masih utuh." Long Wei pasti tiba-tiba memasuki tempat rahasia, ruang sempit atau dunia sempit, atau formasi kuno. Sekarang dia telah keluar dari tempat rahasia itu hidup-hidup. Reruntuhan itu memang peluang, tetapi juga mewakili bahaya besar. Long Wei belum keluar selama lebih dari sebulan, dan pasangan itu semakin khawatir dan panik. Yu Chisue memejamkan matanya, dua garis air mata mengalir, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Dia sekarang berada di tengah danau ular bersayap, mungkin di pulau itu, kata Long Yichuan. "Ayo kita temui dia." Yu Chisue berdiri. Ya, Long Yichuan sudah lama tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Bahkan ketika mengetahui putranya telah menembus batas dan menjadi makhluk bawaan, ia belum pernah segembira ini. Ia segera menggandeng tangan istrinya dan melangkah langsung ke danau, tetapi ia merasa seperti berjalan di tanah datar, lalu berubah menjadi kepulan asap hijau dan segera pergi. Burung api biru tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ia adalah hewan roh Long Honghua. Long Yichuan dan Yu Chisue tinggal di tepi danau akhir-akhir ini, dan burung api biru telah kembali lebih awal. Tiba-tiba, ular iblis bersayap besar. "Aku, Long Wei, di sini lagi. Kenapa kau tidak keluar?" Teriakan keras menyebar ke segala arah dan juga sampai ke telinga Long Yichuan dan istrinya yang sedang berjalan di danau. "Ning Er?" Yu Chisue tak kuasa menahan senyum. "Benarkah?" Begitu meninggalkan reruntuhan rahasia, dia langsung memprovokasi ular bersayap iblis besar itu. Long Yichuan mengangguk Long Wei menjadi bawaan dengan bantuan peta 9 langit merah terang. Jadi dia tidak jauh lebih buruk daripada ular bersayap iblis agung. Kali ini, kita mungkin mendapatkan sesuatu dari reruntuhan rahasia. Sekarang aku bisa merasakan lokasinya, tidak perlu khawatir. Ya, Yu Chisue juga mengangguk. Mereka berdua terus berjalan. Segera, lihat. Long Yichuan memandang ke kejauhan. Di kejauhan, air danau terbelah menjadi dua, dan seorang pemuda berjalan tepat di atas air danau menuju dasar danau. Anak itu benar-benar membelah ombak dan berjalan langsung ke dasar danau. Pergi ke dasar danau? Yu Chisue terkejut. Long Yichuan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir. Kamu sudah melihat Long Wei tumbuh dewasa. Apa kamu tidak tahu karakternya? Kalau dia tidak yakin, kenapa dia harus turun?" "Ya." Yu Chisue mengangguk. "Kita akan berada di permukaan danau begitu sampai di sana," kata Long Yichuan. "Aku akan terus memantau situasi di dasar danau. Jika aku merasa ada yang tidak beres, aku akan segera turun." Ular iblis bersayap besar. "Aku, Long Wei, di sini lagi. Kenapa kau tidak keluar?" Setelah berteriak di danau, ular iblis bersayap besar tidak keluar untuk waktu yang lama. Long Wei segera mengambil keputusan dan mulai mengendalikan air danau. Ular bersayap di sampingnya dengan kemampuannya mengendalikan air dan api. Wah wah wah, saya melihat air danau tiba-tiba terbelah ke kedua sisi oleh tangan tak terlihat, memperlihatkan lorong bawah air. Long Wei berjalan langsung di atas air danau menuju dasar danau. Semakin dalam ia berjalan, semakin besar tekanan airnya. Long Wei secara langsung mengendalikan pembentukan lorong bawah air melingkar dengan diameter sekitar 3 meter, dan ia pun berjalan di lorong bawah air tersebut. Itu yang disebut Long Wei. Itu dia. Beberapa monster air di dasar danau memandang seorang manusia muda berjalan di lorong bawah air di kejauhan, dan segera pergi melapor satu persatu. Di sarang dasar danau, ular bersayap iblis besar itu telah berubah wujud menjadi manusia dan duduk di kursi.
Menahan amarahnya Long Wei ini datang untuk memprovokasiku lebih dari sebulan yang lalu. Dan sekarang dia datang untuk memprovokasiku lagi. Danau ini luas, siapa yang tahu di mana makhluk-makhluk bawaan bersembunyi? Kalau kau tahu kau punya jebakan, bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. 3 monster air kecil menyerbu masuk. Ada apa? Geram ular bersayap iblis besar itu. Monster udang, yang dipimpin oleh 3 monster air kecil, melapor satu demi satu tuanku. Long Wei tiba-tiba membelah ombak dan berjalan langsung ke dasar danau. Dia pergi ke dasar danau. Ular bersayap iblis besar tiba-tiba berdiri, lalu bertanya, dia membelah ombak. Bagaimana caranya? Aku tidak melihatnya menggunakan energi bawaannya, aku juga tidak melihat apapun, tetapi ombaknya secara otomatis berpisah, kata monster udang itu. Ular bersayap iblis agung terkejut dan berkata, pantas saja Long Wei berani memprovokasiku seperti ini. Ternyata dia sudah mencapai tingkat bawaan pemurnian tubuh iblis ilahi dan bisa mengendalikan air. Aku tidak tahu metode apa yang dia praktikkan. Siapa yang peduli? Saat aku pergi ke kota Sifu, dia masih di tingkat yang diperoleh. Bahkan jika dia sudah mencapai tingkat bawaan sekarang, dia masih di tahap awal makhluk bawaan. Beraninya kau memasuki dasar danau. Mata sipit ular bersayap iblis besar itu berkilat tajam, kau benar-benar tidak punya pintu neraka dan menerobos masuk sendiri. Aku akan menuruti kemauanmu dan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Ular raksasa bersayap iblis itu segera bergegas keluar dari sarangnya. Jika berada di danau, ular bersayap iblis besar pasti masih khawatir akan penyergapan. Namun, di dasar danau, itulah wilayah kekuasaannya, dan bahkan jika manusia datang, mereka hanya akan mampu mengerahkan 10% dari kekuatan penuh mereka. Bahkan jika Long Ichuan datang, yang bisa ia lakukan hanyalah melukainya. Long Wei ini sungguh bodoh dan sombong. Benar? Anak kecil yang baru berusia 11 tahun, begitu ia menjadi kuat, ia merasa dirinya jenius tak tertandingi dan meremehkan semua orang. Kau membunuh putraku Cimang, dan aku harus membunuhmu kali ini. Ular iblis bersayap besar itu melompat keluar dari sarangnya dan berubah menjadi ular bersayap raksasa, berenang mendekat dengan cepat. Itu benar. Ular bersayap raksasa itu tiba-tiba berhenti dan memandang ke kejauhan. Ia melihat bahwa di kejauhan, dekat dasar air, sebuah lorong bawah air berbentuk silinder terus memanjang dan seorang pemuda berjalan di dalamnya. Kau benar-benar telah mencapai dasar danau. Pupil vertikal merah ular bersayap iblis agung dipenuhi keganasan, kau benar-benar sedang mencari kematian. Wah, berenang dengan cepat. Long Wei memegang pedang Beiming di tangannya dan berjalan di atas ombak di dasar danau ular bersayap. Kemanapun ia lewat, ombak di dasar danau secara alami membentuk lorong. Hah! Long Wei melihat bayangan hitam besar mendekat dari kejauhan. Ular bersayap iblis besar. Long Wei langsung mengenalinya. Saat bayangan hitam besar itu mendekat, kepala ular bersayap yang ganas itu semakin jelas, dan pupil merahnya menatap Long Wei dengan marah. Long Wei! Ular bersayap iblis besar itu meraung, dan suaranya semakin keras, kau membunuh anakku. Hari ini, aku akan membayarmu dengan nyawamu. Long Wei berteriak, monster tua, kau telah membantai puluhan ribu orang dan membunuh Chun Chao. Hari ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sumber segalanya. Banyak sekali orang yang meninggal, termasuk Chun Chao, dan sumber semua ini adalah perseteruan antara dia dan ular bersayap. Hahaha, kau ingin membunuhku? Anak kecilmu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sampai-sampai kau sampai ke dasar air. Begitu kau sampai ke dasar air, kau mungkin harus menunggu sampai kehidupanmu berikutnya untuk kembali ke permukaan danau. Iblis ular bersayap tua itu cukup percaya diri. Ayahmu telah menyakitiku beberapa kali, dan aku akan membuatnya merasakan sakitnya kehilangan seorang putra. Begitu kata-kata itu terucap, monster ular bersayap tua itu tiba-tiba melompat dan menyerbu langsung ke lorong bawah air yang dikendalikan oleh Long Wei. Wow, sebaliknya, ekor ular masuk ke lorong bawah air lebih dulu, menyapu ke arah Long Wei. Kecepatan dan kekuatan ekor ular ini jauh lebih kuat daripada monster ular hijau langit. Seperti yang diharapkan dari iblis agung dengan tingkat bawaan yang sempurna. Long Wei terkejut. Dari segi kecepatan saja, iblis agung ular bersayap pada tahap akhir makhluk bawaan sebenarnya lebih rendah daripada iblis ular hijau langit. Dari segi kekuatan, ia jelas lebih unggul daripada iblis ular hijau langit. Namun sekarang, meskipun kecepatannya kurang, ia jauh lebih kuat daripada iblis ular hijau langit. Adapun kekuatannya, yang sudah menjadi suatu keuntungan, telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Monster tua, mati. Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin dan berubah menjadi asap tebal. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kibasan ekor ular sayap monster besar dan langsung melompat ke tubuh ular itu. Raungan ular bersayap iblis besar itu menoleh, membuka mulutnya yang bau, dan langsung menelan Long Wei. Long Wei memegang pedang Beiming di kedua tangan, melompat dan menusuk langsung ke kepala ular bersayap itu.
Mulut ular bersayap yang berdarah itu langsung menyemburkan cairan seperti anak panah air. Wus! 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 Bisa ular bercahaya hitam itu langsung menyelimuti Long Wei. Tetapi Long Wei sama sekali tidak menghindar. Ia menggunakan pedang Beiming di tangan kirinya untuk melakukan jurus kedap air dan mengarahkan bisa ular itu ke samping dan mendarat di tubuh ular bersayap itu sendiri. Sizzle! Sizzle! Sizzle, sisik pada tubuh ular bersayap itu langsung terbakar. Tetapi racunnya segera menembus ke dalam tubuh ular bersayap itu dan diserap olehnya. Long Wei menggunakan tangan kirinya untuk menangkis bisa ular itu, dan dengan tangan kanannya, ia menusuk kepala ular bersayap itu dengan pedang. Pedang itu bagaikan cahaya yang mengalir. Wow! Pedang itu mengandung arti sebenarnya dari tetesan air, dan kecepatannya begitu cepat sehingga ular bersayap iblis besar pun terkejut. Ia bahkan berusaha keras untuk menoleh ke samping. Air menetes. Mata Long Wei berkilat dingin, menembus batu. Cahaya pedang menembus langsung dari sisi kepala ular raksasa itu, menembus sisiknya, lalu menyentuh tepi kepala ular bersayap itu dan keluar. Tengkorak putih samar-samar terlihat melalui luka, dan sejumlah besar darah hijau tua menyembur keluar dari luka tersebut. Kau benar-benar menyakitiku? Monster ular bersayap tua itu benar-benar gila. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan sayap tulang bersisiknya yang besar dengan cepat menyapu ke arah Long Wei. Ekornya juga melilit Long Wei. Untuk sesaat, ia benar-benar kerasukan, dan air danau di sekitarnya berguncang hebat. Long Wei memegang dua pedang dan secepat hantu aku tidak hanya akan menyakitimu, aku juga akan membunuhmu. Meskipun iblis ular bersayap tua itu terkejut dengan ilmu pedang dan kekuatan yang ditunjukkan Long Wei, ia tak percaya iblis tua yang telah berlatih selama ribuan tahun akan dikalahkan oleh seorang anak manusia. Belum lagi Long Wei telah membunuh anak kesayangannya, Cimang. Saat ini, iblis ular bersayap tua itu hanya punya satu pikiran, membunuh Long Wei. Wah wah wah, danau itu berguncang, dan sayap tulang bersisik raksasa serta ekor ular yang sulit ditangkap mencekiknya dengan ganas. Di danau ini, yang merupakan wilayah para makhluk air, monster ular bersayap tua itu bahkan lebih kuat. Long Wei bertarung dengan gagah berani dengan sekuat tenaganya, dan dengan keterampilan pedangnya yang cemerlang, ia meninggalkan luka di ekor dan sisik monster ular bersayap itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Mati! 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 Aku ingin kau mati! Iblis ular bersayap tua itu benar-benar gila. Long Wei juga bertarung dengan sengit, dan terkadang sehelai daun teratai air dan sehelai daun teratai api muncul begitu saja. Daun teratai air dan daun teratai api ini muncul begitu saja di atas dan di bawah kepala monster ular bersayap tua itu. Kepala monster ular bersayap tua itu terjepit di tengah. Saat daun teratai air dan daun teratai api perlahan berputar ke arah yang berlawanan, monster ular bersayap tua itu juga melolong, dan sisik-sisiknya mulai hancur bekukan. Lapisan es dengan cepat mengembun di kepalanya, dan pada saat yang sama, kepala ular itu terayun liar, secara langsung menyebabkan daun teratai air dan api hancur. Terjadi pembunuhan hebat di air dalam, dan tidak ada satupun monster air kecil yang berani mendekat. Darah hijau tua yang mengalir dari luka besar di tubuh monster ular bersayap tua itu juga mewarnai air danau di sekitarnya menjadi hijau. Di atas danau, Long Yichuan dan Yu Chisui, keduanya berpakaian bulu putih, berdiri di tepi danau. Saat itu, seluruh permukaan danau berguncang hebat, seolah-olah ada monster air raksasa yang sedang mengaduk di dasar danau. Keributan besar. Mata Long Yichuan berbinar. Yu Chisui juga mengangguk sepertinya Ning Er telah memberi tekanan besar pada monster ular bersayap tua itu. Kalau tidak akan terjadi keributan sebesar ini. Lihat, air danau telah berubah menjadi hijau, dan ada banyak ikan dan udang yang mati. Beberapa ikan dan udang yang mengapung mulai muncul di air danau yang bergelombang dan berguncang. Jelas mereka semua telah diracuni hingga mati. Long Yichuan mengendus dan berkata, itu darah iblis ular bersayap tua. Darahnya sangat beracun. Bahkan jika diencerkan dengan air danau, ikan dan udang biasa akan mati keracunan. Begitu banyak darah yang tertumpah. Senyum Yu Chisui semakin lebar, kekuatan Ning Er telah meningkat pesat. Wah, sungguh menakjubkan seorang iblis tua tingkat kesempurnaan bawaan bisa berdarah sebanyak itu. Long Yichuan juga sangat menantikannya. Monster ular bersayap tua itu telah mencoba segala cara, tetapi tetap gagal melukai Long Wei. Sebaliknya, luka-luka besar di sekujur tubuhnya justru ditinggalkan oleh pedang Beiming milik Long Wei yang tajam. Setelah aku mencapai kesempurnaan bawaan, hanya ada beberapa orang yang lebih kuat dariku di wilayah kekuasaan keluarga Long. Mereka semua terkenal. Kenapa Long Wei ini begitu kuat? Aku khawatir Long Lai bukan tandingan Long Wei ini sekarang. Iblis ular bersayap tua itu kembali tenang setelah kegilaannya dan mulai mundur dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Long Wei membuatnya takut. Itu adalah monster tua, dan tubuhnya memang kuat secara alami. Seorang ahli pemurnian ki tingkat lanjut di alam bawaan tidak akan mampu menembus sisiknya dengan pedang. Namun, pedang Long Wei sangat tajam. Satu goresan di tubuhnya akan menciptakan luka besar,
dan satu tusukan akan menciptakan lubang besar. Akankah Long Wei lebih kuat dari ayahnya beberapa tahun lagi? Kebencian dan dendam di hati monster ular bersayap tua itu segera sirna, dan yang tersisa hanyalah rasa takut. Aku tidak bisa mengalahkan monster seperti ini, jadi lebih baik aku kabur. Suara mendesing. Ekor ular itu terayun-ayun, kepalanya berputar, dan kedua sayapnya yang bersisik bergetar. Monster ular bersayap tua itu dengan cepat mencoba melarikan diri. Monster ular bersayap tua, jangan lari. Long Wei, yang berada di tubuh ular bersayap, mengendalikan air untuk membentuk saluran sambil menggunakan teknik melarikan diri sayap angin untuk melompat ke depan. Aku bisa pergi kalau mau. Monster ular bersayap tua itu meraung dan mengibaskan ekornya. Air danau tiba-tiba berguncang dan gelombang air menenggelamkan Long Wei. Setan ular bersayap tua itu tidak dapat menahan rasa bangganya. Mengendalikan air untuk membentuk jalur bawah air, ia adalah makhluk akuatik dan dapat mengendalikan air, sehingga mudah baginya untuk menghancurkan jalur bawah air tersebut. Ia tidak dapat dikalahkan. Tetapi tidak bisakah ia melarikan diri? Iblis ular bersayap tua itu tiba-tiba merasakan ancaman mengerikan dari sesuatu yang tak dikenal dan menoleh untuk melihat. Aku melihat Long Wei melayang di danau di belakangku, dikelilingi oleh pedang-pedang dan senjata sihir yang berjajar rapat. Ada cahaya redup pada setiap pedang dan senjata sihir. Esensi sejati bawaannya diubah oleh lebih dari 300 pedang terbang dan senjata sihir, lalu terkondensasi menjadi cahaya pedang yang melayang di depan Long Wei, berfluktuasi. Senjata ajaib? Begitu banyak senjata ajaib? Iblis ular bersayap tercengang. Memanggil. Cahaya pedang yang melayang di depan Long Wei tiba-tiba menyala, menembus ratusan kaki jauhnya. Iblis ular bersayap tua itu juga merasakan cahaya pedang itu sangat menakutkan, dan ingin berbalik untuk menghindarinya. Namun, cahaya pedang itu hanya sedikit melengkung selama penerbangannya, dan masih dengan akurat menembus bagian tengah kepala ular iblis bersayap tua itu. Bang! Cahaya pedang melesat keluar dari balik tengkorak monster ular bersayap, mengeluarkan darah hijau tua dan beberapa materi otak. Ah! Iblis tua ular bersayap menatap Long Wei dengan kaget. Itu formasi. Formasi. Kau seharusnya rela mati di bawah formasi pedang. Long Wei langsung berjalan mendekat, dan air danau di depannya otomatis terbelah. Mata iblis ular bersayap tua itu benar-benar redup, dan tubuhnya yang besar mulai perlahan jatuh ke bawah. Monster tua yang telah menjadi raja daerah danau ular bersayap selama 1000 tahun terbunuh. Long Wei memandangi mayat monster ular bersayap tua yang perlahan jatuh, merasa sedikit rumit. Monster ular bersayap tua inilah yang pergi ke kota Sifu untuk menyerangnya, yang kemudian memicu serangkaian peristiwa. Saat pertama kali bertualang, ia menjadikan monster ular bersayap tua itu sebagai target terakhirnya. Meskipun kekuatan monster ular bersayap tua itu telah mencapai tingkat kesempurnaan bawaan, ia tetap membunuhnya. Kumpulkan. Long Wei meraih mayat monster ular bersayap yang besar itu, dan dengan satu pikiran, ia langsung memasukkannya ke dalam senjata sihir penyimpanan yang kosong. Meskipun mayat monster ular bersayap itu besar, ia masih bisa dimasukkan ke dalam senjata sihir penyimpanan jika digulung. Ia tidak punya banyak lagi, tetapi ia memiliki ribuan senjata sihir penyimpanan. Sudah waktunya naik. Long Wei mendongak, dan air danau otomatis memberi jalan untuknya, jadi dia pun berjalan. Long Yichuan dan Yu Chisui sedang berdiri di danau menunggu. Tidak ada gerakan. Yu Chisui menatap air danau yang perlahan tenang. Tidak ada gerakan di bawah. Monster ular bersayap tua itu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long Wei, kata Long Yichuan, jadi dia harus mundur dan menghentikan pertempuran. Yu Chisui menatap suaminya. Mungkinkah Ning Er membunuh iblis tua itu? Membunuhnya? Monster tua di danau itu bisa bertarung jika mau, dan kabur jika mau. Mengalahkannya mudah, tapi membunuhnya? Sangat sulit. Long Yichuan sendiri pernah bertarung melawan monster ular bersayap tua itu, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kemudian matanya berbinar dan ia melihat ke kejauhan. Lihat, Long Wei keluar. Yu Chisui juga melihat ke sana. Di kejauhan tampak pulau di tengah danau ular bersayap. Ombak putih muncul dari tepi pulau, dan ombak itu otomatis terbelah menjadi dua bagian, membentuk jalur air. Seorang pemuda berkulit binatang berjalan di atas ombak, tepat menuju pulau itu. Ning Er! Yu Chisui berteriak lebih dulu. Tepat saat Long Wei berjalan ke tepi pulau di atas ombak, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ning Er! Ibu! Long Wei terkejut dan menoleh untuk melihat. Di kejauhan, Long Yichuan dan Yu Chisui, keduanya mengenakan kulit binatang putih, terlihat berjalan cepat di atas air, yang mengejutkan dan menyenangkan Long Wei. Long Yichuan dan istrinya pergi ke pulau itu. Ning Er! Begitu Yu Chisui datang, dia memegang tangan putranya dan menatapnya dengan saksama. Jangan khawatir, meskipun Long Wei terluka, dia akan pulih dengan cepat berkat kekuatan pemurnian tubuh ilahi dan iblisnya. Long Yichuan menoleh menatap Long Wei. Dengan kepuasan di matanya, dia mampu melawan ular bersayap iblis agung tingkat kesempurnaan bawaan dan memaksanya mundur.
Long Wei, kemajuanmu jauh lebih besar dari yang kuduga. Long Wei terkejut dan berkata, Ayah, aku telah membunuh ular bersayap iblis besar. Kau membunuh ular bersayap? Long Yichuan menatap putranya, dan Yu Chisue di sampingnya juga sedikit tak percaya. Mereka berdua tahu bahwa putra mereka bukanlah pembohong, tapi ini terlalu. Saat itu, para ahli dari 5 rumah besar keluarga Long telah bertarung melawan monster ular bersayap beberapa kali, tetapi mereka gagal membunuhnya. Long Weilian berkata, Ayah, tolong lihat. Ia melambaikan tangannya, dan sesosok monster besar dengan luka di sekujur tubuhnya muncul dari udara tipis di pantai di sebelahnya. Sisiknya yang besar, sayap tulangnya, dan darah hijau tua semuanya mengungkapkan identitasnya. Ular bersayap? Ular bersayap? Long Yichuan dan Yu Chisue menatap mayat besar di depan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Sepertinya putra kita sangat kuat, kata Long Yichuan. Dia tidak hanya membunuh ular bersayap, dia juga memiliki senjata ajaib penyimpanan yang dapat menyimpan mayat ular bersayap. Ayah, Ibu. Long Wei tidak menyembunyikannya. Ketika aku berkelana di Dongshanze, aku bertemu Tie Mushan dari klan Tiemu. Long Yichuan dan Yu Chisue langsung terkejut. Tie Mushan? Itu lawan yang berbahaya. Seharusnya dia berurusan dengan iblis ular kongking dan memaksanya menjadi budak, kata Long Wei. Berbicara tentang hal ini, Long Wei merasa sedikit sedih. Dulu, ia dan iblis ular kongking bertarung berulang kali, tetapi tidak berhasil melawan, dan mereka juga saling bersimpati. Kemudian, ia tidak menemukan tubuh iblis ular kongking di dalam senjata sihir penyimpanan Tie Mushan, juga tidak melihat iblis ular kongking diperbudak. Long Wei mengerti bahwa iblis ular kongking seharusnya menyadari kemampuan bawaannya, yaitu pesawat ulang-alik Void, pada saat kritis. Iblis ular hijau yang telah menguasai seni menjelajah kehampaan bagaikan ikan yang melompati gerbang naga. Ia pasti akan meninggalkan pegunungan Yanshan dan berkelana mencari harta karun dari surga dan bumi. Saya tidak tahu kapan saya bisa melihatnya lagi. Long Wei segera tersadar dari lamunannya ketika Tie Mushan berhadapan dengan iblis ular hijau langit. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri ke pegunungan dan hutan sejauh ribuan mil. Ketika aku sedang beristirahat di tepi kolam, aku tiba-tiba menyadari kebenarannya secara kebetulan. Pencerahan? Long Yichuan dan istrinya saling berpandangan dan menahan napas. Aku mendapatkan pencerahan dalam semalam, tapi aku tak menyangka pencerahan itu akhirnya akan dihancurkan oleh Tie Mushan yang mengejarku. Long Wei menggelengkan kepalanya. Tapi saat itu aku berhasil menggabungkan Yin dan yang menjadi kekuatan suci merah terang sekaligus, dan air serta api dari langit melahirkan tubuh para dewa dan iblis bawaan, serta memasuki alam makhluk bawaan. Saat itu, kekuatanku meningkat pesat, dan aku membunuh makhluk roh Tie Mushan, makhluk An, dan Tie Mushan sendiri satu persatu. Long Yichuan terkejut dan bertanya, kamu membunuh Tie Mushan? Ya. Long Wei membalikan tangannya dan sebuah cambuk kayu hitam muncul di tangannya. Ini adalah senjata ajaib pribadi Tie Mushan. Melihat cambuk kayu hitam itu, Long Yichuan mengangguk dan memuji itu memang cambuk kayu hitamnya. Aku khawatir sampai sekarang, klan Tiemu masih belum tahu bahwa Tie Mushan sudah mati. Kau berhasil membunuh Tie Mushan tepat setelah kau memasuki alam makhluk bawaan. Sepertinya pencerahanmu malam itu telah membuatmu jauh lebih maju. Long Wei mengangguk malam itu aku menyadari kebenaran Tao. Arti Tao yang sebenarnya? Seru Yu Chisue. Apakah itu benar-benar arti sebenarnya dari Tao? Long Yichuan tidak dapat mempercayainya. Semakin tinggi Anda maju di bidang Anda, semakin sulit jadinya. Di atas kesatuan manusia dan alam, terdapat makna sejati Tao. Bahkan sebagian besar kultivator Purple Man Shan belum mencapai ranah, makna sejati Tao. Long Yichuan juga pernah mengalami kejadian aneh di masa lalu sebelum akhirnya mencapai ranah ini, dan seluruh keluarga Long merahasiakannya, dan orang luar hanya mengira Long Yichuan berada pada ranah kesatuan manusia dan alam. Putraku baru berusia 11 tahun. Mata Yu Chisue berbinar, dia telah mencapai ranah makna sejati Tao, dan telah menguasai metode pemurnian tubuh yang paling sulit bagi para dewa dan iblis, diagram 9 langit merah terang. Dengan bakat seperti itu, akan mudah baginya untuk menjadi murid beberapa orang kuat. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Long Yichuan menatap putranya. Bisakah kamu menunjukkan arti sebenarnya dari Tao? Memahaminya adalah satu hal, mampu mempraktikannya adalah hal lain. Long Wei selamat dari banyak situasi yang mengancam jiwa di istana air kuno itu sebelum ia mampu menampilkan arti sebenarnya dari setetes air. Ayah, tolong lihat. Pedang Beiming muncul di tangan Long Wei. Ia menusukkan pedang itu langsung ke dalam kehampaan, dan ujung pedang itu seakan berubah menjadi setetes air, membuat udara di sekitarnya bergejolak. Arti sejati setetes air. Long Yichuan mengangguk berulang kali. Ya, itulah arti sejati setetes air. Kau menyadari kebenarannya dalam semalam, dan kau benar-benar bisa menunjukkan arti sejati Tao melalui ilmu pedang? Sungguh, sungguh. Long Yichuan tak tahu harus berkata apa.
Setidaknya ia belum pernah melihat seorang jenius yang begitu mempesona di negeri Yanshan. Saya khawatir orang-orang seperti itu hanya dapat ditemukan di beberapa suku yang besar dan jauh. Aku menyadari arti sebenarnya dari setetes air ini di tempat rahasia, kata Long Wei. Kurasa ayah dan ibuku juga tahu bahwa aku telah jatuh ke tempat rahasia. Long Yichuan dan istrinya mengangguk. Putraku tiba-tiba menghilang, dan orang tuaku khawatir. Setelah melihat orang tuanya, Long Wei segera menyadari bahwa ayahnya pasti tidak bisa merasakan pedang giok, jadi ia menjadi cemas. Lagi pula, istana air itu berada di ruang lain. Jadi bagaimana mungkin ayahnya bisa merasakan pedang giok? Saat itu, aku khawatir orang tuaku akan mengkhawatirkan kematianku. Setelah sekian lama diliputi kekhawatiran, Long Wei bisa sepenuhnya menebak perasaan orang tuanya saat itu, dan ia pun merasa sedikit bersalah. Ini bukan salahmu. Long Yichuan mendesah. Saat aku di luar sana, aku melihat reruntuhan itu beberapa kali, tapi aku belum pernah masuk ke dalamnya. Meskipun ada peluang di reruntuhan itu, rasanya sudah cukup baik untuk bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki ratusan reruntuhan. Ibumu dan aku sangat senang kau bisa keluar hidup-hidup. Yu Chisui juga dengan lembut menyentuh rambut putranya. Dia benar-benar khawatir selama lebih dari sebulan. Tapi kau mendapatkan banyak hal di tempat rahasia itu. Kau bahkan berhasil membunuh ular bersayap itu dalam sekali tebas, kata Long Yichuan. Ia tak menyangka putranya bisa membunuh ular bersayap itu hanya dengan menyadari arti sebenarnya dari tetesan air. Lagi pula, ia sudah menyadari arti sebenarnya dari tetesan air, dan masing-masing dari 9 pedang dalam sutra air tetes bisa menyerap arti sebenarnya dari tetesan air, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap ular bersayap itu. Baiklah, aku punya formasi 1000 pedang kecil. Long Wei membalikkan tangannya, mengeluarkan beberapa helai bulu, dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Formasi pedang Xiaoqian adalah rahasia, tetapi tidak perlu menyembunyikannya dari orang tua Long Wei. Formasi pedang Xiaoqian? Long Yichuan dan istrinya sama-sama melihatnya. Tetapi saat mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah. Ini. Long Yichuan dan istrinya benar-benar terkejut. Mereka berdua memiliki standar yang sangat tinggi, terutama Yu Chisui, yang berasal dari keluarga luar biasa. Ia segera menyadari betapa luar biasanya, formasi 1000 pedang kecil, ini. Long Yichuan tak kuasa menahan diri untuk berkata formasi pedang Xiaoqian ini lebih kuat daripada jurus unik apapun dari keluarga Longku. Swear, formasi pedang Xiaoqian ini mungkin sebanding dengan teknik melarikan diri sayap angin, milik sukumu. Long Wei juga mendesah di sampingnya. Hal terpenting bagi sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis adalah kekuatan magis. Namun, setiap kekuatan magis dirahasiakan di era dewa dan iblis. Bahkan sapi tua hitam di istana air kuno pun tidak mengetahuinya. Yuchi juga menyelamatkan nyawa seorang makhluk surgawi, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan magis. Keberhargaan kekuatan magis mungkin bahkan lebih besar daripada formasi pedang Xiaoqian. Untungnya, ibuku memberiku kekuatan magis, kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa mempelajari kekuatan magis pertamaku. Formasi pedang 1000 kecil ini sangat kuat. Ini adalah formasi terbaik yang mampu melawan musuh dengan level yang lebih tinggi, kata Yu Chisui. Namun, formasi pedang 1000 kecil ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk senjata sihir dan jiwa. Inilah kelemahannya. Lalu, siapa yang mampu membeli ratusan senjata ajaib? Long Yichuan juga mengangguk. Long Wei berkata ayah dan ibu, aku mendapatkan banyak senjata sihir inferior di tempat rahasia. Jumlahnya terlalu banyak. Kemudian, ia mengeluarkan pelindung lengan penyimpanan dan menyerahkannya kepada ayahnya. Di saat yang sama, Long Wei juga mengambil kembali semua esensi sejati yang terkandung dalam senjata-senjata sihir ini, agar orang lain dapat lebih mudah menyempurnakannya. Terlalu banyak? Long Yichuan menerimanya dengan ragu dan segera menyempurnakan pelindung lengan penyimpanan. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut setelah memeriksanya. Ada apa? Tanya Yu Chisui. Ada begitu banyak senjata ajaib, mungkin ribuan jumlahnya, seru Long Yichuan. Banyak sekali. Yu Chisui juga terkejut. Meskipun mereka tidak terlalu peduli dengan senjata sihir yang kualitasnya rendah. Jika jumlah, ribuan keping, ditambahkan di depan mereka. Bahkan 5 rumah besar keluarga Long pun akan iri. Long Wei berkata senjata-senjata ajaib itu tidak berguna bagiku. Jadi aku serahkan saja pada ayah dan ibuku untuk mengurusnya. Ia menyimpan puluhan senjata ajaib penyimpanan, ribuan senjata ajaib pedang, dan senjata ajaib lain yang tersebar, seperti senjata ajaib sayap. Ini cocok untuknya melakukan teknik melarikan diri dari sayap angin. Ia juga menyimpan beberapa senjata ajaib yang tersebar, jimat Tao, formasi, DLL. Adapun ribuan senjata sakti lainnya termasuk senjata sakti penyimpanan, pisau, cambuk, tongkat, senapan, kapak, dan lain sebagainya, tentu saja diberikan kepada ayahnya. Pertama, mereka mengumpulkan formasi pedang Xiaoqian, lalu mendapatkan begitu banyak senjata ajaib. Sebelum Long Yichuan dan istrinya sempat bereaksi, Long Wei berkata,
Kali ini aku mendapatkan harta karun di tempat rahasia, yang paling bermanfaat bagi keluarga Longku. Apa? Long Yichuan dan Yu Chisue menoleh. Long Wei membalikkan tangannya, dan selembar kulit binatang muncul di tangannya. Di kulit itu terdapat patung Buddha dengan matahari dan bulan yang menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang tak berujung. Metode visualisasi, kata Long Yichuan dan Yu Chisue bersamaan. Long Wei terkejut ayah dan ibu. Apakah kalian tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yu Chisue menatap gulungan Buddha. Dulu, klan Yuchiku juga punya gulungan visualisasi, tapi hilang dalam perang suku. Tapi Ning metode visualisasi ini adalah cara untuk memadatkan jiwa. Jiwa adalah fondasi seseorang. Sulit untuk melihat manfaatnya di waktu biasa, tetapi manfaat ini tak terlihat dan sangat bermanfaat. Simpanlah untuk dirimu sendiri dan visualisasikanlah dari waktu ke waktu. Long Weilian berkata kebetulan, saya berada di tempat rahasia, dan gulungan visualisasi itu tertanam dalam ingatan saya. Lebih jelas dari ini, melihat ini, Yu Chisue berkata dengan gembira, putraku memiliki keberuntungan yang luar biasa. Konon, ketika leluhur Yuchi kami bertemu dengan makhluk surgawi itu mengirimkan gulungan visualisasi langsung ke jiwa leluhur Yuchi kami hanya dengan satu jari. Gulungan itu lebih jernih daripada gulungan, dan dapat divisualisasikan kapan saja. Aku tidak menyangka putraku akan mendapatkan kesempatan seperti itu di tempat rahasia. Long Wei teringat kembali, sebelum ia bereinkarnasi, saat ia bertemu dengan Dewa Cui di alam baka, Dewa Cui mengirimkan gambar Nuwa ke dalam ingatan jiwanya hanya dengan satu jari. Ayah dan ibu, metode visualisasi ini disebut kontemplasi batin Buddha matahari dan bulan, tambah Long Wei. Long Wei. Long Yichuan juga sangat gembira saat itu. Menatap putranya, perenungan batin Buddha matahari dan bulan, ini akan berdampak jangka panjang pada seluruh keluarga Long, aku akan segera mengambilnya kembali. Namun, formasi pedang Xiaoqian tidak perlu dipublikasikan untuk saat ini, terlalu sulit untuk dipraktikkan, dan tidak ada seorang pun di keluarga Long selain dirimu yang dapat mengeluarkan kekuatan formasi pedang Xiaoqian. Ketika kamu menjadi lebih kuat dan memiliki status yang lebih tinggi di masa depan, kamu dapat memutuskan apakah akan mempublikasikannya. Sedangkan untuk senjata sihir kelas rendah ini, aku akan membantumu mengatasinya. Semuanya diputuskan oleh ayahku, jawab Long Wei. Long Yichuan menoleh ke arah istrinya Suer. Kekuatan Long Wei memang di bawah kultivator Purple Menshan, tapi sudah bisa dibilang yang terbaik. Negeri Yanshan tak mampu menahan Long Wei. Yu Chisue juga mengangguk. Dia mengerti apa yang akan dikatakan suaminya. Long Wei menatap orang tuanya dengan bingung. Long Yichuan berkata Long Wei, apakah kamu tahu 6 kekuatan di tanah Yanshan saya? Aku tahu. Long Wei mengangguk. Ada 6 penguasa utama di Yanshan, yaitu klan Longku, klan Bianhe, klan Kou, kultus api hitam, klan Tiemu, dan Gunung Naga Salju. Di antara ke-6 penguasa ini, klan Longku, klan Bianhe, klan Kou, dan kultus api hitam berada di pihak yang sama, dan klan Tiemu serta Gunung Naga Salju juga bekerja sama. 6 penguasa Yanshan terbagi menjadi 2 kubu utama. Kedua kubu saling bertarung sengit, dan makhluk bawaan sering mati. Long Yichuan berkata, tahukah kau mengapa aliansi antara klan Tiemu dan Gunung Naga Salju dapat memaksa 4 kekuatan besar lainnya untuk membentuk aliansi? Aku tidak tahu. Long Wei menggelengkan kepalanya. Rahasia-rahasia ini tidak ditemukan dalam buku. Ke-6 kekuatan utama dipimpin oleh para kultivator Purple Menshan. Long Yichuan menatap putranya. Dan kekuatanmu sudah di bawah seorang kultivator Purple Menshan. Aku khawatir tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Dalam beberapa tahun, kau mungkin akan menjadi seorang kultivator Purple Menshan. Jadi, aku harus memberitahumu semua ini. Klan Tiemu tidak layak disebut, kata Long Yichuan dengan sungguh-sungguh, dengan niat membunuh di matanya. Tapi Gunung Suelong adalah lawan yang benar-benar tangguh. Sungguh tangguh. Gunung Suelong di tanah Yanshanku hanyalah cabang dari sekte Gunung Suelong yang asli. Cabang? Long Wei terkejut. Di antara 6 penguasa, Gunung Naga Salju adalah yang terkuat. Tapi Gunung Naga Salju ini hanya cabang? Long Yichuan menatap putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekte Suelongshan ribuan kali lebih kuat daripada cabang Yanshan, dan ribuan kali lebih kuat daripada klan Long kita. Itu adalah kekuatan tertinggi yang tidak kalah kuat dari klan ibumu, klan Yuchi. Yu Chisue juga menatap putranya. Asal-usul klan Yuchiku juga disebutkan dalam teknik melarikan diri dari sayap angin. Klan Yuchiku adalah klan yang sangat kuno dan terkemuka. Klan setingkat klan Long jauh dari sebanding dengan klan Yuchiku. Tentu saja, itu sudah menjadi masa lalu. Mendengarkan perkataan orang tuanya, Long Wei tiba-tiba menjadi semakin bersemangat untuk mempelajari negeri tak berujung ini. Klan Yuchi, Gunung Naga Salju, dan beberapa suku teratas yang legendaris, semuanya berada jauh dari Yanshan. Ning tahukah kamu seberapa besar dinasti Xia Agung? Yu Chisue menatap putranya.